Bab 1821, Membasmi Segudang Ghost. Saat batu embrio roh esensi dan embrio ilahi mata air jiwa bergabung, kekuatan mereka berlipat ganda ke tingkat yang sangat kuat. Selain itu, dua avatar Lin Ming tidak takut mati dan kemampuan pertahanan mereka sangat mencengangkan. Saat menyerang musuh, mereka hanya menyerang, tanpa berpikir untuk bertahan. Kekosongan itu terkoyak seperti kain lap dan hantu yang tak ada habisnya dimusnahkan. Empyrean Myriad Ghost merasakan vitalitas darahnya berjatuhan di dalam tubuhnya bahkan ketika rasa sakit yang hebat melanda lautan spiritualnya. Dan pada saat ini, tubuh utama Lin Ming juga menyerang. Kecepatannya mencapai tingkat ekstrim. Dia menembakkan badai energi yang mengelilingi Empyrean Myriad Ghost dan menusukkan tombaknya. Bang! Lin Ming telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan ini. Di dalam tubuhnya, darah Asura mendidih. Hukum Asura tak terbatas meletus dari dalam dirinya, mengaum seperti 10.000 dewa binatang. Brengsek, wajah Empyrean Myriad Ghost berubah menjadi gambar yang aneh. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan dari situ sebuah pita hantu seukuran tangan terbang keluar. Pita hantu ini naik menembus angin, dengan cepat tumbuh hingga berukuran 10 kaki. Dari pita hantu, banyak hantu yang meratap bersama. Ini adalah miliaran aliran hantu yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Empyrean Myriad Ghost. Ada 1 miliar hantu yang tersegel di dalamnya. Tombak naga hitam menabrak pita hantu ini seperti sambaran petir yang tak ada habisnya. Hantu yang tak terhitung banyaknya langsung mati di dalam aliran hantu. Cila, suara kain robek memenuhi udara. Tombak naga hitam berlanjut dengan kekuatan yang luar biasa, itu menembus pita hantu. Gelombang energi yang dahsyat hilang. Miliar pita hantu terkoyak oleh tombak naga hitam. Apa? Mata Empyrean Myriad Ghost memerah. Kekuatan besar Lin Ming telah benar-benar melampaui imajinasinya. Dia menyaksikan tombak naga hitam hendak menembus tubuhnya. Dan karena dua avatar Lin Ming menyerangnya, Empyrean Myriad Ghost sudah menggunakan gerakannya dan belum pulih. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan ini. Dalam momen hidup atau mati yang kritis ini, Empyrean Myriad Ghost melepaskan semua pemikiran untuk menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan cakar setan dan menebas dada Lin Ming. Junior, jika kamu ingin membunuhku maka aku akan menghancurkan hatimu. Mata Lin Ming dingin dan tegas. Dia mengabaikan ancaman Empyrean Myriad Ghost dan menyambut cakar mengerikan itu. Tombaknya menusuk ke depan tanpa ragu-ragu. Saat itu juga, darah Asura melonjak dalam dirinya. Kekuatan Asura berkumpul di dadanya, membentuk lapisan sisik hitam pekat. Engah, tombak naga hitam Lin Ming menembus esensi roh pelindung Empyrean Myriad Ghost seolah-olah itu adalah tahu. Kemudian, itu menembus dadanya, menyebabkan darah muncrat. Pada saat yang sama, cakar tajam Empyrean Myriad Ghost juga menabrak dada Lin Ming. Sisik hitamnya pecah dan darah beterbangan ke segala arah. Dada Lin Ming terkoyak oleh Empyrean Myriad Ghost, dengan beberapa tulang rusuk patah. Bagaimana, meskipun Empyrean Myriad Ghost telah merobek dada Lin Ming, matanya masih dipenuhi cahaya yang tidak percaya. Cakar iblisnya adalah puncak ketajaman. Selain itu, kekuatan korosif dari hukum racun juga melapisi cakarnya. Di dunia luar, dalam situasi di mana budidayanya tidak ditekan, jika cakarnya mengenai sesuatu maka harta roh Empyrean biasa pun akan kehilangan banyak kekuatan spiritualnya dan rusak parah. Dan meskipun cakar ini ditekan oleh hukum, ia masih memiliki kekuatan serangan yang menantang surga. Namun, Empyrean Myriad Ghost belum mampu menusukkan cakarnya ke dada Lin Ming dan meraih jantungnya. Tubuh fana Lin Ming sekeras besi ilahi. Kamu sudah menggunakan gerakanmu dan seranganmu yang tergesa-gesa ini tidak mungkin menembus pertahananku. Jika ini adalah serangan habis-habisan dari Empyrean Myriad Ghost, maka Lin Ming tidak akan mampu menahannya dengan tubuhnya bahkan jika dia memutar darah Asura hingga batasnya. Tapi, serangan tergesa-gesa ini adalah sesuatu yang bisa dia pertahankan. Kamu sudah selesai. Lin Ming menggenggam tombak naga hitam, menuangkan sejumlah besar kekuatan ke dalamnya. Untuk sesaat, di atas tubuh Empyrean Myriad Ghost, luka yang disebabkan oleh tombak naga hitam tiba-tiba mulai berputar, menjadi lubang hitam yang gelap. Di dalam lubang ini, pusaran besar bersinar dengan cahaya hitam, memancarkan kekuatan mistik aneh yang menelan semuanya. Wajah Empyrean Myriad Ghost berubah. Dia memutar energinya hingga batasnya untuk menahan korosi cahaya hitam ini dan memaksa tombak naga hitam keluar dari tubuhnya. Namun begitu dia mencobanya, tubuhnya bergetar hebat. Dia berbalik. Di belakangnya, dua sosok muncul seperti hantu dan dewa. Cahaya dingin yang pekat dari senjata mereka terpantul di tubuhnya, sudah terlambat untuk menghindar. Engah, dua senjata tajam menembus daging. Di belakang Empyrean Myriad Ghost, Lin Ming berpakaian hitam dan Lin Ming berpakaian ungu telah menyerang bersama. Tombak emas dan pedang ungu ditusukkan, menembus tubuh Empyrean Myriad Ghost. Darah mengalir keluar. Empyrean Myriad Ghost secara bersamaan diserang oleh 3 senjata, dan ketiga senjata ini semuanya dipegang oleh 3 Lin Mings yang berbeda. Pemandangan ini sungguh mengkhawatirkan. Aku, Empyrean Myriad Ghost memuntahkan seteguk darah. Hukum hantu yang tak ada habisnya di tubuhnya berkibar, mencoba menahan cahaya hitam yang mengerikan itu. Tapi sekeras apapun dia mencoba, itu tidak masalah. Di bawah korosi cahaya hitam, tubuhnya perlahan mulai hancur. Di Akashic Dream Battlefield, perasaan sekarat sama seperti di dunia nyata. Sebagai seorang Empyrean, kapan Empyrean Myriad Ghost akan mengalami perasaan seperti itu?
Saat dia menatap Lin Ming, matanya berkabut karena tidak percaya. Dia telah dikalahkan di bawah tangan seorang junior. Bagaimana dia bisa menerima ini? Aku membencimu. Jika kultivasi saya tidak ditekan, saya akan membantai Anda seperti anjing. Saat Empyrean Myriad Ghost berbicara, darah muncrat dari sela-sela bibirnya. Lin Ming dengan dingin menuangkan lebih banyak energi ke dalam tombak naga hitam. Celah mulai muncul di sekujur tubuh Empyrean Myriad Ghost, berlumuran darah. KKK, tubuh Empyrean Myriad Ghost terus-menerus rusak. Segera, dengan suara ledakan yang keras, tubuh Empyrean Myriad Ghost meledak menjadi awan darah tak berujung yang menghujani tanah. Setelah beberapa saat, di tempat di mana Empyrean Myriad Ghost ada, yang tersisa hanyalah kabut darah kabur serta sisa-sisa energi hantu yang compang camping. Seperti ini, seorang Empyrean dari generasinya telah menghilang dari Akashic Dream Battlefield. Menonton dari pinggir lapangan, seluruh penonton seniman bela diri terdiam. Manusia ini telah membunuh seorang Empyrean. Di Akashic Dream Battlefield, eksistensi terkuat adalah seorang Empyrean. Membunuh seorang Empyrean membuktikan bahwa Lin Ming tak terkalahkan dalam Akashic Dream Battlefield. Siapa dia? Iblis. Beberapa orang berteriak ketakutan, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang menandingi manusia ini. Para murid Istana Zenith sudah kehilangan kemampuan untuk berbicara. Penatua tertinggi Istana Zenith yang terkuat hanyalah Raja Dunia Biasa, dan di antara Raja Dunia Biasa dia termasuk di antara yang lebih lemah. Meski begitu, bagi mereka, Raja Dunia adalah eksistensi yang agung dan tak terjangkau. Adapun Raja Dunia Agung, bagi mereka tidak ada bedanya dengan dewa spiritual. Dan seorang Empyrean, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Dengan lambaian tangan, seorang Empyrean bisa menghancurkan 1 triliun nyawa. Namun keberadaan seperti itu telah dibunuh oleh manusia junior ini. Bahkan di medan pertempuran Akashic Dream di mana budidaya ditekan oleh hukum, mereka tidak bisa memikirkan hal ini. Dalam kesan mereka, seorang Empyrean tidak boleh dikalahkan. Secara khusus, apa yang paling tidak dapat mereka terima adalah belum lama ini, Lin Ming masih berada di Istana Zenith mereka. Banyak orang meneriaki Lin Ming dan Yi Fan bersumpah untuk membalas dendam padanya. Ketika mereka mengingat kejadian itu, murid-murid Istana Zenith tiba-tiba memiliki kulit yang jelek. Mengapa manusia ini muncul di Istana Zenith? Saya curiga, badai luar angkasa di Gletser Grid Desolate, kemungkinan besar disebabkan oleh Lin Muk ini. Wakil Kepala Istana Zenith tiba-tiba berkata, menyebabkan beberapa tetua Istana Zenith mengecilkan leher mereka dan hawa dingin merayapi punggung mereka. Badai luar angkasa yang mengerikan itu telah menghancurkan jutaan Gletser dan semua ini disebabkan oleh junior ini. Kalau dipikir-pikir, ini sangat mungkin terjadi. Kalau tidak, bagaimana bisa ada suatu kebetulan bahwa dia akan muncul di sana dan pada waktu itu? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang musafir. Dia seharusnya terluka parah dan beristirahat sementara di Istana Zenith. Sebenarnya, dia tidak memiliki perasaan terhadap Istana Zenith dan pada akhirnya akan pergi sendiri. Jade River tiba-tiba berkata, ada sedikit kesedihan dalam suaranya. Dia adalah seorang wanita yang hatinya lebih tinggi dari langit. Tapi saat dia melihat Lin Ming yang ditakdirkan untuk meninggalkan mereka dan yang juga memiliki prestasi luar biasa, dia tidak bisa tidak mengembangkan rasa rendah diri. Pada saat ini, Lin Ming menggenggam tombak naga hitam, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Roh hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekelilingnya, terus mengeluarkan isak tangis dan lolongan terakhir mereka. Berdiri di tengah-tengah semua ini, Lin Ming menyerupai dewa kematian. Bagi semua orang yang hadir, ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ini sudah berakhir. Aku telah membunuh seorang Empyrean. Pada saat ini, Lin Ming memegang tokennya, merasakannya semakin panas. Segala macam emosi melonjak di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming mengalahkan seorang Empyrean, dan dia juga seorang Empyrean peringkat menengah. Meskipun budidayanya ditekan, membunuhnya telah membuat Lin Ming bersemangat sampai gemetar. Dia terlalu menginginkan kekuatan. Dengan bencana besar yang akan segera terjadi, Lin Ming membutuhkan kemampuan untuk setidaknya bersaing dengan seorang Empyrean. Hanya dengan begitu dia dapat memainkan peran kecil dalam bencana besar itu. Dan bahkan tujuan ini tampak sangat jauh bagi Lin Ming. Token itu menjadi semakin panas, seolah-olah akan meleleh. Poin prestasi tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Ming menyaksikan poin prestasinya meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, jumlahnya hampir 2 kali lipat. Setelah membunuh seorang Empyrean, poin prestasi yang diperoleh Lin Ming sama dengan jumlah total dari semua orang yang telah dia bunuh sejauh ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, cahaya terang di matanya. Saat ini, dadanya juga mengeluarkan darah. Tapi vitalitas darah sudah berkumpul di sana, perlahan-lahan meregenerasi luka yang disebabkan oleh Empyrean Myriad Ghost. Ketika orang-orang di bawah menyaksikan ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Manusia ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi kemampuan pemulihannya juga sangat buruk. Dia hanyalah dewa binatang dalam wujud manusia, bahkan mungkin lebih abnormal daripada dewa binatang. Di masa depan, begitu dia tumbuh, betapa menakutkannya dia nantinya. Saat ini, Lin Ming menelan pil. Alasan dia melakukan serangan untuk membunuh Empyrean Myriad Ghost sebenarnya adalah untuk memaksa pertempuran berakhir dengan cepat. Baginya, menderita beberapa luka tidaklah berarti apa-apa, karena kemampuan regeneratifnya luar biasa.
Sebaliknya, mengonsumsi energi dalam jumlah besar adalah skenario paling berbahaya bagi Lin Ming. Dia tidak ingin kehabisan energi di lingkungan berbahaya seperti itu. Bagaimanapun, masih ada eksistensi di Akashic Dream Battlefield yang bisa mengancamnya. Jika dia mempertahankan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia masih bisa melarikan diri. Tetapi jika dia menghabiskan seluruh energinya dan dibunuh oleh orang ini, itu sama saja dengan menghadiahkan dirinya kepada orang lain. Seorang Empyrean benar-benar tangguh. Lin Ming mengingat kembali pertempuran itu. Dalam hal hukum saja, dia sedikit lebih rendah daripada Empyrean Myriad Ghost. Dia mengandalkan aspek lain untuk menang. Jika saya tidak menghadapi Empyrean Myriad Ghost tapi Seng Mei, bahkan jika budidaya kita ditekan ke batas yang sama, saya tidak bisa menghadapinya, Lin Ming dengan cepat menilai kekuatannya sendiri. Hanya karena dia mampu menghancurkan telur beku es kutub abadi bukan berarti dia setara dengan Seng Mei pada batas budidaya yang sama. Bab 1822, Dewa Setan Kekacauan mundur. Dalam hal kekuatan, seorang Empyrean menengah seperti Empyrean Myriad Ghost tidak dapat dibandingkan dengan Empyrean yang lebih rendah seperti Seng Mei. Apalagi perbedaannya cukup besar. Kembali ke tingkat kelima sidang terakhir, Lin Ming tampaknya telah mencapai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Seng Mei. Tapi kenyataannya dalam pertempuran itu, Seng Mei jauh lebih berguna daripada Lin Ming. Dalam pertarungan pertama melawan Inferno Abadi, Seng Mei sendiri bertanggung jawab atas sebagian besar pertahanan melawan Inferno Abadi serta menyerangnya setelahnya. Di babak kedua, saat menghadapi es kutub yang abadi, Seng Mei juga bertanggung jawab atas sebagian besar pertahanan. Lin Ming hanya perlu menyelesaikan serangan terakhir. Dengan pemahaman Lin Ming tentang hukum Asura serta penindasan yang melekat pada tekniknya dan juga dukungan tombak naga hitam, dia akhirnya mampu menghancurkan telur es kutub abadi. Namun dalam pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya, seseorang harus melihat hukum, medan gaya, teknik, dan sebagainya. Prestasi memecahkan telur es kutub abadi saja tidak bisa menjelaskan semuanya. Dewa Kematian sedang melihat kita. Merasakan visi Lin Ming pada mereka, banyak orang merasa takut dan khawatir. Tatapan Lin Ming seperti sambaran petir, menyebabkan getaran merayapi punggung mereka dan jantung mereka berdetak kencang. Jangan bilang dia akan menyerang kita. Seseorang berkata, suaranya bergetar. Mereka sudah mulai berpikir untuk berbalik dan berlari. Sebenarnya mereka sudah selesai menonton kesenangan itu. Sekarang, semua orang di sini yang memiliki kualifikasi untuk dibunuh oleh Lin Ming sudah mati, dan tidak ada orang lain yang perlu diperhatikan. Seharusnya tidak. Saat ini, kami hanyalah sepotong kecil nasi baginya. Beberapa ribu poin prestasi kita seharusnya tidak layak untuk dilirik olehnya. Seseorang berkata, meskipun ini merupakan serangan terhadap kepercayaan diri mereka, itu hanyalah sebuah pernyataan fakta. Target Lin Ming adalah Raja Dunia besar, dan bahkan para Empyrean. Dan memang, Lin Ming tidak melihat orang-orang ini. Sebaliknya, tatapannya menembus orang-orang ini, mengunci suatu tempat di kejauhan. Tempat di mana Lin Ming tampak sepertinya mengandung suasana kacau. Dan tatapan Lin Ming menembus kekacauan ini seolah-olah dia melihat semuanya. Sejak kamu datang, mengapa tidak mengungkapkan dirimu? Lin Ming berkata dengan dingin. Dia merasakan bahwa di akhir pertarungannya dengan Empyrean Myriad Ghost, perasaan ilahi telah mengunci dirinya, tetapi orang ini tidak melakukan apapun. Ada satu letusan instan niat membunuh seolah-olah orang ini ingin menyelinap menyerang Lin Ming pada saat dia membunuh Empyrean Myriad Ghost. Namun pada akhirnya, niat membunuh ini mereda. Sekarang, perasaan ini terus-menerus tersembunyi dalam kekacauan, bahkan sulit dideteksi oleh Lin Ming. Sebelumnya, alasan Lin Ming saling melukai dirinya sendiri adalah untuk menjaga jumlah energi yang tersisa, dan itu semua karena dia harus menghadapi musuh yang bersembunyi di perimeter. Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir. Apa? Seseorang bersembunyi dan belum menampakkan diri. Seseorang berteriak ketakutan. Mereka mengikuti visi Lin Ming tetapi yang mereka lihat hanyalah kekosongan yang berjatuhan dengan aura kekacauan yang terlihat samar-samar serta medan tak terbatas dari Akashic Dream Battlefield. Mereka yang datang ke Akashic Dream Battlefield semuanya adalah individu luar biasa di generasinya dan tidak bodoh. Setelah menyaring informasi yang mereka ketahui, mereka dengan cepat menebak siapa yang dibicarakan Lin Ming. Untuk dapat menyembunyikan dirinya dalam ketiadaan dan menipu semua yang hadir, memata-matai Lin Ming secara rahasia, dan memiliki keberanian untuk melakukan semua ini, mungkin satu-satunya yang mampu adalah Chaos Demon God. Chaos Demon God juga seorang Empyrean menengah. Dia adalah musuh bebuyutan Empyrean Myriad Ghost. Alasan dia datang ke Akashic Dream Battlefield adalah untuk melawan Empyrean Myriad Ghost. Namun, Empyrean Myriad Ghost akhirnya dibunuh oleh Lin Ming. Sebelum ini, Chaos Demon God kemungkinan telah bertukar beberapa pertempuran kecil dengan Empyrean Myriad Ghost. Namun yang pasti, keduanya belum bisa berbuat banyak satu sama lain. Dengan kata lain, Chaos Demon God memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Empyrean Myriad Ghost. Jika Lin Ming berada dalam kondisi puncaknya, maka Chaos Demon God tidak akan menjadi lawannya. Namun, Lin Ming saat ini terluka, dan melalui pertempuran panjang itu dia pasti menghabiskan banyak kekuatan. Dalam hal ini, Chaos Demon God masih terus memata-matai, tidak menyerang Lin Ming. Bahkan ketika Lin Ming dengan sengit melawan Empyrean Myriad Ghost dan ada banyak peluang bagus untuk melancarkan serangan diam-diam, Chaos Demon God telah menahan keinginannya untuk menyerang.
Tidak ada yang percaya bahwa ini karena Chaos Demon God tidak suka melakukan hal-hal seperti serangan diam-diam. Nilai buah kirin cukup membuat seorang Empyrean mengabaikan moral apapun yang mereka miliki sebelumnya. Ini berarti bahwa bahkan dalam pertempuran sengit itu, Chaos Demon God masih belum memiliki jaminan penuh bahwa dia bisa mengalahkan Lin Ming. Paling tidak, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mencegah Lin Ming melarikan diri. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menyerang. Dalam kehampaan, Chaos Demon God tetap diam. Gelombang kekacauan yang tumpang tindih tampak seperti ilusi mistik yang mengandung misteri tak berujung, sama sekali tidak dapat dipahami oleh siapapun. Lin Ming tidak bergerak, dia tetap duduk di tempatnya di udara. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerap pil di tubuhnya untuk memulihkan kekuatannya dan memutar vitalitas darahnya untuk meregenerasi luka-lukanya. Daging di dadanya menggeliat saat beregenerasi, perlahan memulihkan dirinya sendiri. Dia tidak menyerang Chaos Demon God karena dia tidak yakin bisa membunuh dua Empyrean berturut-turut. Namun sebaliknya, jika Chaos Demon God menyerang dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Lin Ming. Bahkan jika Chaos Demon God memilih untuk menyerang Lin Ming ketika Lin Ming menyerang Empyrean Myriad Ghost dengan serangan terakhir, Lin Ming masih bisa menggunakan dua avatarnya untuk bertahan melawan potensi serangan diam-diam. Kabut kelabu tersebar. Di kejauhan dalam energi kekacauan yang berputar-putar, setelah kata-kata Lin Ming, semua orang mulai merasakan tekanan yang keluar dari ruang itu, menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Saya benar-benar bisa merasakan aura seorang Empyrean. Mungkin Chaos Demon God sudah ada di sini selama beberapa waktu. Tentu saja dia akan datang. Karakter seperti apa Chaos Demon God itu? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan keributan seperti itu? Kenapa dia tidak bergegas? Jika Chaos Demon God bergabung dengan Empyrean Myriad Ghost, mereka mungkin bisa mengalahkan Lin Muk. Itu tidak mungkin, Chaos Demon God dan Empyrean Myriad Ghost adalah musuh bebuyutan satu sama lain, jadi hampir mustahil bagi mereka untuk bergabung. Terlebih lagi, bahkan jika mereka melakukannya, Lin Muk masih bisa melarikan diri, dan menurutku tidak satu pun dari mereka akan mampu menangkapnya. Banyak orang menghela nafas dengan emosi. Hasil seperti itu sungguh sulit dipercaya. Kebuntuan ini berlanjut dalam waktu yang lama. Kemudian, sebuah suara yang tak terbatas bergema, "Sungguh, saya tidak dapat menyakitimu. Anda dan saya tidak mempunyai permusuhan, jadi hari ini saya tidak akan menyerang Anda, saya juga tidak ingin melawan Anda di masa depan. Kami berdua akan mengurus urusan kami sendiri dan tidak satupun dari kami akan mengganggu yang lain." Chaos Demon God berkompromi, membuat kesepakatan dengan Lin Ming. Tapi Lin Ming tidak ingin kompromi seperti ini, karena dalam kata-kata Chaos Demon God sepertinya ada makna yang halus. Jika dia tidak menyerang Lin Ming hari ini dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam, itu sama saja dengan membantu Lin Ming. Lin Ming dengan dingin mencibir, "Ya, Anda dan saya tidak memiliki permusuhan, tetapi hari ini, jika saya lemah, apakah Anda tidak akan mencoba mencuri buah kirin saya karena kami tidak memiliki permusuhan satu sama lain? Satu-satunya alasan kamu tidak menyerangku adalah karena kamu tidak memiliki keyakinan bahwa kamu dapat membunuhku." Kata-kata Lin Ming sangat bertentangan, ukuran demi ukuran. Energi iblis kekacauan di kehampaan mulai bergetar hebat, menjadi tidak teratur. Chaos Demon God dengan marah berteriak, "Apa yang ingin kamu katakan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika Anda ingin menyerang saya hari ini, silakan lakukan. Jika Anda tidak menyerang, saya tidak akan menganggap ini sebagai bantuan apapun. Jika kita bertemu di masa depan, apakah kita teman atau musuh adalah cerita lain." Suara Lin Ming acuh tak acuh dan momentumnya agresif. Sebenarnya, dia tidak ingin memaksakan karakter seperti Chaos Demon God sampai akhir. Lagi pula, orang lain ini adalah seorang Empyrean menengah. Jika Lin Ming meninggalkan Akashic Dream Battlefield dan dia bertemu dengan Center Empyrean, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menyinggung musuh seperti ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Tapi Lin Ming membutuhkan 1 miliar poin prestasi dan saat ini kehilangan 400 juta poin. Dia khawatir jika dia tidak membunuh Chaos Demon God maka dia tidak akan bisa mengumpulkan 400 juta poin prestasi ini. Untuk halaman emas legendaris, Lin Ming lebih suka menyinggung Chaos Demon God. Pada saat ini, dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar. Para seniman bela diri yang hadir terkejut. Mereka mengira Chaos Demon God akan menyerang. Namun, perlahan, dia akhirnya menyembunyikan dirinya lagi. Energi kekacauan yang berjatuhan mundur, menghilang seperti angin yang menyapu dan awan yang berhamburan, menghilang dari pandangan. Dewa Iblis Kekacauan telah melarikan diri. Karena dia merasakan ancaman dari Lin Ming. Meskipun Lin Ming mengalami luka parah, Chaos Demon God masih bisa merasakan bahwa dalam 1/4 jam singkat, Lin Ming telah pulih dalam jumlah besar. Luka di dadanya telah sembuh lebih dari 80%. Lin Ming mungkin masih memiliki beberapa kartu tersembunyi di tangannya. Atau, mungkin dia bisa pulih lebih banyak saat bertarung menggunakan taktik gerilya, atau mungkin dia bahkan bisa menyerap sebagian energi esensi dari buah kirin untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi tidak peduli apa yang terjadi, kemungkinan Chaos Demon God tidak akan bisa melakukan apapun pada Lin Ming. Sebaliknya, dia bisa digigit oleh Lin Ming sebagai balasannya. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih malu. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Chaos Demon God memiliki kepribadian yang jauh lebih berhati-hati dan halus daripada Empyrean Myriad Ghost. Jadi, ketika dia mundur, dia diam-diam menghilang, tidak meninggalkan jejak auranya.
Saat Chaos Demon God mundur, semua seniman bela diri yang hadir menjadi santai. Namun di saat yang sama mereka juga merasakan sedikit penyesalan. Mereka mengira bisa menjadi saksi pertempuran lain yang tak tertandingi, namun pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Bahkan Chaos Demon God menyerah lebih dulu. Anak laki-laki ini terlalu menakutkan. Bahkan ketika terluka dia masih bisa melawan seorang Empyrean. Kemampuan pemulihannya luar biasa. Hukum, landasan, teknik, dunia batin, vitalitas darah, tubuh fana, bahkan lautan spiritualnya, semuanya sempurna. Dia hanya monster yang aneh. Tidak ada yang tahu berapa usia kerangka Lin Ming, tapi apa yang samar-samar mereka rasakan adalah bahwa dia tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Bab 1823, Harta Karun Tersembunyi. Berita tentang Lin Ming membunuh Empyrean Myriad Ghost dan memaksa Chaos Demon God mundur segera menyebar ke seluruh Akashic Dream Battlefield. Kedua Empyrean awalnya memasuki Akashic Dream Battlefield untuk berduel satu sama lain, namun pertarungan mereka belum terlihat oleh siapapun, juga belum habis-habisan. Sebaliknya, mereka hanya melakukan beberapa serangan awal. Tapi sekarang, mereka berdua dirusak oleh Lin Ming. Yang satu terbunuh secara langsung dan yang lainnya melarikan diri di hadapan semua yang hadir. Ini adalah situasi yang tidak terbayangkan. Untuk sementara waktu, nama menakutkan Lin Muk menyebar ke seluruh Akashic Dream Battlefield. Ini adalah berita yang datang dari Istana Zenith. Para murid muda Istana Zenith tidak bisa tidak membual tentang hubungan mereka dengan Lin Ming, sehingga mereka secara alami menggunakan nama yang dia berikan kepada mereka, Lin Muk. Di Akashic Dream Battlefield, orang-orang merasa takut dan kagum saat mendengar nama ini. Hal ini terutama berlaku bagi Raja Dunia dan Raja Besar Dunia di sini. Mereka takut bahwa mereka akan secara tidak sengaja bertemu Lin Ming dan bahkan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, akhirnya menjadi bagian dari poin prestasi Lin Ming. Namun, tidak satupun dari berita ini menyebar keluar Akashic Dream Battlefield. Setelah Akashic Dream Battlefield ditutup, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi sampai 3 tahun penuh berlalu. Namun, Lin Ming sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Sendirian, dia melangkah jauh ke dalam hutan terpencil yang luas. Tidak terlalu jauh di belakang, seorang gadis kecil mengikuti. Dia mengenakan gaun merah cerah dan kakinya yang kemerahan telanjang saat dia menginjak angin. Jari-jari kakinya yang seputih salju bagaikan 10 mutiara, bersinar dengan cahaya kristal. Di hutan ini ada binatang buas raksasa kuno yang tak terhitung jumlahnya, dengan kata lain, makhluk jiwa. Makhluk jiwa ini sangat ganas dan akan melancarkan serangan terus-menerus, menciptakan banyak masalah bagi Lin Ming. Namun, yang mengejutkan Lin Ming adalah gadis kecil itu terbang ke depan, tanpa disadari oleh makhluk jiwa ini. Tidak peduli betapa hebatnya makhluk jiwa itu, mereka hanya akan berlari melewatinya tanpa meliriknya sedikitpun. Dari dalam hutan kuno, ada aura mistik dan dahsyat yang terpancar keluar. Lin Ming juga menemukan keberadaan aura ini. Dia semakin yakin bahwa harta terpendam yang dibicarakan gadis kecil berpakaian merah itu adalah keberadaan ini. Hutan purba ini tampaknya telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun sebesar rumah. Sinar cahaya apapun yang menyinari terhalang oleh lapisan dedaunan tebal, tersaring menjadi kabut redup yang meninggalkan bayangan belang-belang di tanah. Apa itu? Lin Ming tiba-tiba berhenti. Di hutan, sosoknya melintas, langsung menempuh jarak ratusan mil. Segera, dia sampai di tepi hutan kuno. Apa yang tiba-tiba dia lihat di hadapannya adalah bongkahan batu yang luas, hutan batu yang menjulang tinggi di ruang terbuka sejauh ratusan mil. Hutan batu ini sangat luas. Saat Lin Ming melompat ke kanopi pohon, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa bentuk hutan batu ini menyerupai tangan. Kelima jari tersebut diwakili oleh 5 formasi batu besar yang menjulang tinggi. Cara pembentukan wilayah tengah menyerupai telapak tangan. Hutan batu ini diselimuti selimut tebal cahaya cemerlang yang menyilaukan mata. Gelombang rune aneh melonjak dari hutan batu, naik seperti sungai bintang. Seekor binatang jiwa burung yang memiliki lebar sayap lebih dari 30 kaki terbang keluar dari hutan dan menuju langit luas. Namun, ia dengan hati-hati menghindari hutan batu, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Hal ini menyebabkan pikiran Lin Ming menjadi dingin. Hutan batu seharusnya menjadi harta karun terpendam yang dibicarakan gadis kecil itu. Namun, area harta karun ini mengandung aura yang mengerikan. Lin Ming mengerutkan kening. Dia mengalihkan pandangannya dari hutan batu dan perlahan berbalik. Di belakangnya, di atas tanah yang tampak seperti pasir berbatu, gadis berpakaian merah itu mengambang dengan tenang. Kamu bilang area harta karun ada di hutan batu ini. Dia tahu bahwa gadis kecil ini sangat pemalu, jadi dia berusaha menjaga suaranya selembut mungkin. Melihat ke hutan batu, ekspresi aneh dan kesepian melintas di wajah gadis kecil berpakaian merah, diikuti dengan kebingungan. Lalu, dia melihat ke arah Lin Ming dan dengan cepat mengangguk. Kicauan, kicauan. Buah kirin itu berteriak, memperlihatkan ekspresi ngeri saat menatap ke arah hutan batu. Tidak diketahui apa yang ditakutkannya. Tapi mengapa Lin Ming peduli apakah buah kecil ini takut? Dia menyingkirkan buah kirin dan berkata, ayo pergi. Lin Ming memanggil gadis kecil itu. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekati hutan batu misterius itu. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti, ekspresi takjub melintas di wajahnya. Yang dia rasakan hanyalah suasana tak kasat mata seperti gunung yang menyelimuti dirinya.
Tekanan luar biasa menimpa setiap inci kulitnya, menekan bahunya. Meskipun dia memiliki kekuatan miliaran jin, dia masih merasa sulit untuk bergerak. Setiap sendi di tubuhnya mengeluarkan suara letupan. Namun, dia masih berada 10 mil jauhnya dari hutan batu. Tapi yang paling mengejutkannya bukanlah aura yang kuat dan tak terlihat ini, tapi fakta bahwa di dalam aura ini, ada perasaan familiar. Itu karena aura ini bukan sekedar kekuatan jiwa sederhana. Sebaliknya, itu berisi kekuatan, energi, dari sistem pengumpulan esensi. Ini adalah hal yang tidak terpikirkan. Medan pertempuran Akashic Dream hanyalah sebagian kecil dari dunia impian Akashic. Dunia impian Akashic sendiri adalah harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang pertama semua spirita, sebuah eksistensi yang melampaui alam ketuhanan sejati. Segala sesuatu di dalamnya harus dibentuk dari kekuatan jiwa yang paling murni, jadi bagaimana kekuatan yang begitu murni dan kaya dari sistem pengumpulan esensi bisa muncul di sini? Lin Ming bingung. Dia menghela napas dalam-dalam dan vitalitas darahnya mulai melonjak di dalam tubuhnya, mengalir seperti sungai yang mengamuk tanpa henti. Dari setiap pori-pori tubuhnya, energi astral yang tak terlihat keluar, dengan kuat menahan tekanan aneh yang ada di mana-mana di sekitarnya. Setelah memberi energi pada energi esensi vitalitas darah di dalam tubuhnya, dia dengan paksa membelah tekanan kuat itu seperti sungai, menyebabkannya mengalir di sekelilingnya. Selangkah demi selangkah, dia perlahan mendekati hutan batu misterius. Kekuatan apa ini? Kekuatan, ini jelas merupakan salah satu dari 33 Dao Agung Surga. Ini juga merupakan kekuatan Dao besar lainnya dari 33 surga. Semakin dekat Lin Ming datang ke hutan batu, semakin dia terkejut. Dia mulai merasakan lebih banyak sistem grid Dao saat dia mendekati hutan batu. Terlebih lagi, yang paling aneh dari semuanya adalah meskipun kekuatan ini bukan milik dunia impian Akashic, mereka tidak ditekan, dilemahkan, atau bahkan ditolak. Ini benar-benar menumbangkan pemahaman Lin Ming tentang 33 Dao besar surga. Meninggalkan aura luar biasa yang berisi Dao agung dari 33 surga, mungkinkah hutan batu ini ditinggalkan oleh karakter tingkat dewa sejati? Tidak. Bahkan karakter level True Divinity seharusnya tidak memiliki kekuatan dari begitu banyak grid Dao dari 33 surga, sejauh yang aku tahu, satu-satunya yang berhasil memahami kekuatan dari begitu banyak grid Dao, selama berabad-abad yang tak ada habisnya, hanya menjadi Asura Roadmaster. Saat Lin Ming memikirkan semua ini, dia mencapai kurang dari 1 mil dari hutan batu. Meskipun tubuhnya sama kuatnya dengan binatang buas kuno, saat ini, dia sedang ditekan oleh aura Dao agung dari 33 surga. Kulit dan tulangnya terus-menerus terdistorsi ketika riak-riak seperti gelombang melewatinya. Bahkan wajahnya terpelintir di bawah tekanan yang sangat besar, terus berubah. Setiap inci tubuh Lin Ming terasa seperti digiling dengan panci, rasa sakitnya sangat menyiksa. Lin Ming mengambil satu langkah ke depan. Bersenandung. Dari dantian awalnya yang tenang, Asura Heavenly Array Diagram mulai bergetar dan bersenandung dengan tenang. Formasi susunan yang menyatu ke dalam daging dan darahnya mulai memancarkan gelombang kekuatan Asura Surgawi Dao. Diagram arai surgawi Asura ditinggalkan oleh Master Jalan Asura dan dibentuk dengan menggabungkan 3 sumber energi yaitu, esensi, energi, dan ilahi. Itu bisa mereformasi gambaran Jalan Asura di dalam tubuhnya, sehingga kekuatan yang dia peroleh dari Jalan Asura tidak akan ditekan dan ditolak oleh Dao Agung dari 33 surga. Diagram susunan yang menyatu dengan Lin Ming adalah salah satu hadiah utama yang ia terima dari uji coba terakhir Jalan Asura. Di masa biasa, selama Lin Ming tidak menggunakan kekuatan hukum Asura Surgawi Dao maka diagram arai surgawi Asura akan tetap tidak aktif, tanpa gerakan apapun. Tapi saat ini, itu benar-benar beresonansi dengan kekuatan aneh dan terbuka dengan sendirinya. Bahkan banyak simbol rahasia ilahi yang dimiliki Lin Ming padanya tidak tetap tenang. Hukum Asura Surgawi Dao di dalamnya juga mulai mengeluarkan tangisan yang tajam. Ini adalah aura dari Asura Roadmaster. Indra tajam Lin Ming merasakan aura Asura Roadmaster. Apalagi itu dari hutan batu misterius. Aura yang luas dan tak terbatas ini seolah mengandung momentum yang mampu menelan alam semesta. Bahkan saat Lin Ming terkejut, dia masih merasakan keakraban yang mendalam dengannya. Terlebih lagi, saat aura ini muncul, aura Dao Agung 33 surga tiba-tiba melemah. Tekanan pada Lin Ming berkurang banyak. Semakin banyak kecurigaan muncul di benak Lin Ming. Mengapa aura Asura Roadmaster muncul di sini? Ini adalah dunia impian Akashic. Apakah Asura Roadmaster juga masuk ke Akashic Dreamworld sebelumnya? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Lin Ming, membuatnya merasa heran. Bab 1824, Reruntuhan Kuno. Lin Ming memandang ke arah gadis kecil berpakaian merah. Tatapan kosong gadis kecil itu menegaskan bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi berharga apapun darinya, seperti mengapa aura Master Jalan Asura disimpan di sini. Keduanya perlahan mendekati hutan batu. Untuk sesaat, seluruh hutan batu tampak hidup karena gerakan. Kelopak bunga yang terbentuk dari dao besar mulai berjatuhan dari langit, berubah menjadi rune aneh yang menghalangi dunia. Lin Ming dan gadis kecil itu juga dihalangi. Itu adalah formasi susunan pertahanan yang tidak bisa dipahami. Wah, gadis kecil itu berteriak kaget. Kekuatan jiwa yang dia pancarkan tampaknya bertentangan dengan aura ini dan dipantulkan kembali oleh formasi susunan, hampir menyebabkan dia terluka. Namun, gadis kecil itu mengejutkan Lin Ming lagi.
Tubuhnya tampak tidak berbobot. Ketika dia didorong kembali oleh energi aneh ini, dia terbang mundur seperti sepotong kapas. Seperti ini, dia terbang mundur beberapa puluh kaki sebelum mendarat dengan lembut. Apa yang salah? Tempat ini agak aneh. Setiap kali aku datang aku akan digigit oleh sesuatu yang aneh, tetapi terakhir kali tidak terlalu kuat. Setelah bersama Lin Ming untuk waktu yang lama, suara gadis kecil itu tampak halus, seolah-olah semua masalah bicaranya sebelumnya adalah karena dia sudah terlalu lama tidak berbicara dengan siapapun. Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan bertanya, berapa umurmu? Gadis kecil berpakaian merah itu menunjukkan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku sepertinya sudah tidur lama sekali, tetapi entah kenapa, aku terbangun setelahnya dan berakhir di sini. Lalu, aku sering melihat orang luar datang ke kemari dan mencoba menangkapku, serta teman-temanku. Gadis kecil berpakaian merah itu berbicara dengan cemberut, seolah-olah ini adalah kenangan yang tidak ingin dia ingat. Lin Ming tercengang. Pengalaman hidup gadis kecil ini terlalu aneh. Menurut apa yang dia katakan, dia mungkin sudah hidup lama dan tertidur lelap hampir sepanjang waktu. Dan bagi orang luar, mereka tentu saja adalah penantang uji coba yang datang ke Akashic Dream Battlefield. Ketika orang-orang ini mencari harta karun di alam mistik ini, mereka pasti mengganggu gadis kecil lainnya, dan obat-obatan roh yang mereka coba minum mirip dengan obat-obatan spiritual seperti buah kirin yang mampu memanifestasikan dirinya. Pantas saja gadis kecil ini dijaga saat melihatku, dan sepertinya takut padaku. Siapa dia? Kenapa dia terlihat seperti mencurigakan? Lin Ming tiba-tiba teringat Yan Little Fish. Meskipun Fishy tampak seperti gadis kecil biasa di luar, dia sebenarnya adalah sebuah teka-teki yang bisa memakan batu matahari ungu dan 9 batu matahari seolah-olah itu adalah permen. Dia juga tidak ingat sudah berapa lama dia hidup. Tapi, usianya tidak sesuai dengan pola pikirnya. Tampaknya pikirannya tetap pada level anak kecil, selalu agak membosankan dan konyol. Penampilannya juga tidak pernah berubah. Dia selalu menyerupai gadis kecil di awal masa remajanya, tidak pernah tumbuh, tidak pernah menua. Formasi susunan ini, secara alami dibentuk oleh Dao Agung 33 surga, tidak dibuat oleh tangan manusia. Untuk masuk, seseorang harus mengikuti hukum Dao Agung dari 33 surga. Lin Ming berpikir sejenak, matanya terfokus pada formasi susunan di depannya. Di dalam pupilnya, puluhan ribu rune terpantul, terjalin bersama di langit seperti bintang tak berujung, luas dan dalam. Ada kesamaan antara formasi susunan ini dan simbol rahasia dewa. Dia telah mempelajari simbol rahasia dewa selama bertahun-tahun dan telah menyerap ingatan banyak master rahasia dewa. Latar belakangnya sangat dalam dan dia yakin bisa menyelesaikan formasi susunan ini. Untuk beberapa waktu, dia mulai membuat kesimpulan yang tak terhitung banyaknya dalam pikirannya. Perlahan-lahan, dia menemukan susunan formasi pertahanan. Cahaya tombak keluar dari ujung jarinya, dengan keras menghantam simpul formasi susunan. Bagaikan batu raksasa yang jatuh ke danau yang tenang, riak-riak kuat mulai menyebar keluar. Seluruh formasi susunan tiba-tiba runtuh. Hutan batu yang sangat lebat ini mulai membusuk dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Ini adalah erosi yang disebabkan oleh pelapukan bertahun-tahun yang tak berkesudahan. Lin Ming kaget melihat ini. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Ruang di sekitarnya mulai berubah. Dalam sekejap, hutan batu di depannya telah menghilang. Angin sedingin es menderu-deru di atasnya. Dunia di depannya berubah menjadi gurun yang sangat suram dan terpencil. Batu-batu kasar di tanah memancarkan aura dingin. Tidak terlalu jauh dari sana, jurang hitam yang mengerikan terlihat di udara, memancarkan kekuatan mistik yang tak terbatas. Pikiran Lin Ming bergerak, sosoknya berkedip-kedip dan dia muncul ratusan mil jauhnya. Ketika dia sampai di tepi jurang hitam, dia mengintip ke dalam. Seluruh tubuhnya bergetar. Jurang hitam itu tidak dapat dipahami, tanpa ada yang terlihat sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan dua aura yang menyebabkan jantungnya bergetar. Salah satu aura ini adalah energi hitam yang sangat murni, yang melepaskan perasaan menindas yang tak terkatakan, seolah-olah semua makhluk hidup harus tunduk padanya. Itu sangat kuat dan kuat. Ini adalah kumpulan kekuatan jiwa yang telah mencapai puncak kemurnian, dan bahkan mengandung nuansa Dao Agung. Tidak diragukan lagi, ini adalah batas kekuatan jiwa. Kemurnian dan kedalaman kekuatan jiwa ini bahkan jauh melampaui jiwa permaisuri Seng Mei. Ketika kekuatan jiwa ini melonjak, ada perubahan tak terbatas di dalamnya. Hanya dengan melihatnya sekilas, jantung seseorang akan berdebar kencang, terasa seolah-olah jiwa dewa mereka akan ditelan. Adapun aura lainnya, itu adalah salah satu yang Lin Ming kenal, aura Master Jalan Asura. Aura ini membawa serta kekuatan Asura Surgawi Dao, sedalam lautan tak berujung. Itu megah dan berani, dengan niat membunuh yang membubung ke langit, sepertinya mampu menghancurkan alam semesta itu sendiri. Kedua aura ini telah ada di ruang ini sejak dahulu kala, saling bertikai dan bertabrakan satu sama lain, tanpa perbedaan peringkat di antara keduanya. Siapa orang ini? Mereka bisa bersaing dengan Asura Road Master di level yang sama. Lin Ming terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwa yang bertarung dengan sisa aura Master Jalan Asura tidak lebih buruk. Karena formasi susunan yang tiada taranya di sini, kekuatan jiwa serta aura Master Jalan Asura telah tersegel di dunia yang mandiri, tidak menghilang bahkan setelah miliaran tahun. Sebaliknya, ia secara samar-samar membentuk sistem Dao Surgawinya sendiri dan terus berkembang.
Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar, menari dengan jelas di kegelapan ruang. Lin Ming memutar kekuatan hukum Asura dan melihat rune ini dengan penuh perhatian. Meskipun matanya menjadi sedikit sakit, dia menemukan sesuatu yang membingungkan. Rune yang menari-nari di udara ini seperti buku sejarah, merekam pemandangan yang tak terbayangkan di dalamnya. Lin Ming menemukan bahwa di ujung jurang di bawahnya, ada jurang lain, yang dalam dan tanpa akhir. Di dalam jurang itu, aura agung juga melonjak keluar. Jurang itu sangat padat, memenuhi seluruh dunia seperti sarang lebah. Mungkinkah ini medan perang kuno sejak Master Jalan Asura bertarung dengan orang lain? Lin Ming berpikir, tercengang. Asura Roadmaster telah hidup miliaran tahun yang lalu. Dunia yang rusak seperti itu hanya bisa muncul jika diserang oleh kekuatan yang besar. Saat dia memikirkan hal ini, awan energi hitam yang menyamarkan kehampaan mulai memudar. Bintang berkelap-kelip di angkasa, jauh dan dingin di kehampaan yang tak berujung. Triliunan bintang terus berlanjut tanpa akhir, bahkan menggantung di atas kepalanya. Melihat ke atas, dia bisa melihat batu-batu aneh dan barisan pegunungan yang tidak ada habisnya. Bintang-bintang ini memancarkan kekuatan mistik bintang yang tak terbatas. Lin Ming berdiri di atas sebuah bintang, tetapi di antara bintang-bintang yang tak terbatas di alam semesta, itu hanya bintang biasa. Melihat sekeliling secara luas, dia dapat melihat bahwa bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya di sekitarnya telah compang camping dan berlubang, hampir runtuh. Lebih jauh lagi, di pusat galaksi, terdapat puing-puing besar bintang-bintang yang musnah terbakar di sana. Di pusat galaksi, tidak ada lagi bintang atau debu. Sebaliknya, hanya ada cahaya hitam pekat dan merah menyala yang bersinar tanpa henti dari dalam. Kedua lampu ini seperti dua alam semesta. Hanya dengan sekali pandang, dada Lin Ming bergetar hebat, seolah-olah dia dipukul oleh tangan besar yang tak terlihat. Kuat, ini adalah dua kekuatan yang sangat kuat. Waktu berlalu, bahkan erosi waktu tidak mampu menyebabkan kedua kelompok kekuatan ini lenyap. Sebaliknya, mereka membentuk hukum langit dan bumi, menjadi seperti yin dan yang, saling meninggikan dan membatasi, tumbuh bersama. Itu seperti matahari yang meledak tanpa batas. Kekuatan mistik yang luar biasa kuatnya dipenjarakan, sepertinya ada untuk selamanya. Ini, Lin Ming samar-samar bisa melihat gambar. Asura berdiri di ruang angkasa yang gelap gulita. Dia mengenakan baju besi hitam dan pupil matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia melawan seorang pria dengan aura yang sama menakutkannya. Pria ini berjalan di ujung galaksi tempat mereka mulai bertarung satu sama lain. Bayangan tinju Asura sangat kuat dan luas, setiap serangan bayangan tinju mengoyak alam semesta. Bintang tak berujung pecah, menelan manusia yang masuk dari sisi lain galaksi. Dalam bayang-bayang tak berujung ini, pria itu mengeluarkan sebuah buku hitam kuno yang aneh. Dia mulai membaca kitab suci. Kitab suci berubah menjadi kata-kata kuno yang menyebar dari hujan bayangan kepalan tangan Asura. Setiap kata kuno berubah menjadi kolom kekuatan jiwa dalam kehampaan. Mereka merobek galaksi dan bertabrakan dengan bayangan tinju Asura. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, mengoyak ruang yang luas dan menghancurkan jutaan bintang. Pertempuran ini berlanjut untuk jangka waktu yang mencengangkan. Tidak diketahui berapa tahun mereka bertempur atau berapa miliaran bintang yang hancur. Pada akhirnya, dahi pria misterius itu tergores oleh bayangan tinju Asura Roadmaster. Darahnya yang seberat bintang jatuh, menabrak ruang tak terbatas di bawah. Dengan ini, halaman misterius dari buku hitam kuno di tangan pria itu juga jatuh. Setelah adegan ini, semua ilusi runtuh. Lin Ming muncul kembali di tepi jurang raksasa. Tanda Asura berkilauan di depannya. Apa yang dilihat Lin Ming barusan adalah catatan yang terkandung dalam rune yang lahir dari hukum Asura Surgawi Dao. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, pria misterius yang bertarung dengan Asura Roadmaster secara alami adalah nenek moyang pertama dari Spiritas. Pusat galaksi telah menjadi medan perang terakhir mereka. Dalam uji coba terakhir Jalan Asura, di ujung jalan batu biru misterius, Lin Ming telah melihat Master Jalan Asura bertarung dengan pria misterius ini. Namun hasil dari pertempuran itu belum diketahui. Namun, Lin Ming sekarang tahu hasil akhirnya, Raja Spiritas kuno telah kalah dari Asura Roadmaster. Tapi, Asura Roadmaster juga terluka. Selain itu, buku yang sangat kuno dan misterius ini memiliki halaman emas yang terlepas, sehingga tidak lengkap. Bab 1825, Tuan Suci Tengah. Tidak diragukan lagi, halaman emas yang jatuh itu adalah bagian dari kitab suci Spiritas. Adapun bagian dari Akashic Dream Universe ini, kemungkinan besar merupakan alam mistik yang tersisa sebelum nenek moyang pertama Spirita runtuh. Adapun kekosongan di sini, mungkin itu adalah medan perang kuno antara Master Jalan Asura dan leluhur pertama para Spirita. Memikirkan hal ini, Lin Ming terkejut. Jantungnya mulai berdebar kencang bahkan saat matanya bersinar. Jika demikian, maka ada jejak dan tanda yang ditinggalkan oleh pertarungan antara dua tuan yang tiada taranya. Untuk seorang seniman bela diri di tingkat Lin Ming, ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Garis samar hukum Asura Surgawi Dao terus-menerus menghilang dari ujung jarinya, beresonansi dengan simpati dengan sisa aura pertempuran yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura di jurang hitam pekat itu. Bang! Aura yang sangat murni dari Asura Surgawi Dao mulai mengalir ke laut spiritual Lin Ming. Dia bisa dengan jelas merasakan pertarungan antara Asura Roadmaster dan Raja Spiritas kuno.
Pemanfaatan halus kekuatan Asura Surgawi Dao sepenuhnya tercermin dalam pikirannya. Dengan pemahamannya saat ini tentang Asura Surgawi Dao, dia perlahan memverifikasi kebenaran ini. Di masa lalu ketika dia berjalan menyusuri jalan batu biru, Lin Ming telah melewati tanda roh yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura dan menyaksikan saat Master Jalan Asura bertarung dalam pertempuran besar yang tak terhitung banyaknya. Tapi itu hanya sekedar menonton. Itu berbeda dari sekarang, di mana dia bisa menggabungkan kesadarannya dengan tanda yang ditinggalkan di medan perang kuno oleh Asura Roadmaster. Sepertinya dia telah menyatu dengan Asura Roadmaster. Hal-hal yang dapat dia pahami bahkan lebih mendalam lagi. Dia bisa merasakan di tubuhnya saat Master Jalan Asura bertarung dengan musuhnya, memahami perubahan setiap menit dalam penggunaan hukum Asura Surgawi Dao. Pemahaman ini perlahan-lahan diverifikasi dengan pemahamannya sebelumnya tentang Asura Surgawi Dao. Perlahan-lahan, Lin Ming mampu memahami kekuatan Asura Surgawi Dao lebih erat lagi, sehingga pemahamannya meningkat sekali lagi. Lin Ming duduk di tepi jurang dan perlahan bermeditasi. Dalam kehampaan yang gelap, rune Asura yang tak terhitung jumlahnya berkibar. Rune Asura ini seperti teks buku sejarah, yang mencatat misteri yang tak ada habisnya. Lin Ming perlahan masuk jauh ke dalam keadaan halus. Di belakangnya, sebatang pohon tua layu dengan akar kuat seperti naga mulai muncul perlahan, berakar di kehampaan. Pohon itu menyebarkan cabang-cabang dan daun-daunnya yang sudah tua, dan di sekeliling pohon itu, kelopak-kelopak bunga berguguran muncul, seperti negeri ajaib abadi yang mulia. Inilah fenomena yang terjadi ketika pohon Bodhi Gunung Potala muncul. Itu adalah tanah suci dengan kebahagiaan tertinggi di dunia ini. Di bawah pohon Bodhi, Lin Ming telah menyatukan beberapa tujuan bela diri yang berbeda. Hal ini memungkinkan dia untuk memasuki kondisi konsentrasi penuh kapanpun dia mau, tanpa suara, tanpa sentuhan, tanpa penglihatan, tanpa indera. Lin Ming bermeditasi seperti ini, tidak menyadari berlalunya waktu. Dia terus-menerus menyaring rune, mendapatkan realisasi dari misteri di dalamnya. Perubahan ini telah memungkinkan kekuatan Asura Surgawi Dao mencapai puncak, ini benar-benar sempurna, tidak heran Raja Spiritas kuno tidak mampu mempertahankan dirinya meskipun dia mencoba yang terbaik. Jadi kekuatan hukum Asura Surga Dao digunakan seperti ini. Dengan evolusi yang menakjubkan, itu sama sekali tidak kalah dengan esensi dari 33 Dao Agung Surga. Lin Ming melayang di kehampaan, rune seperti bintang berputar di sekelilingnya saat dia perlahan merasakan aura Asura Roadmaster. Setiap perubahan kecil yang terjadi ketika Asura Roadmaster bertarung dengan Raja Spiritas kuno muncul di benaknya. Seperti ini, 6 bulan berlalu dengan cepat. Sosok Lin Ming, dari tepi jurang, mulai memasuki medan perang galaksi kuno. Dia tanpa henti merasakan aura pertempuran yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Pemahamannya tentang hukum Asura Surgawi Dao menjadi semakin mendalam. Kekuatan merah darah di sekitar aura Asura Surgawi Dao terbentuk menjadi untaian merah samar yang membungkus Lin Ming. Dari kejauhan, sepertinya Lin Ming terikat dalam kepompong merah. Kepompong ini berukuran besar, seperti meteor berwarna merah darah. Duduk bersila di dalam, Lin Ming benar-benar tenggelam dalam keadaan kontemplatifnya. Diagram Asura Heavenly Array di dalam dirinya terus-menerus bersenandung. Hantu Asura raksasa muncul, mendorong roda besar. Perlahan-lahan menyatu dengan kepompong merah darah. Dalam kekacauan yang terjadi, perubahan baru secara bertahap muncul. Tanpa disadari dan tanpa disadari, roda karma setan segudang Lin Ming dan keterampilan bela diri Asura lainnya yang dipelajari Lin Ming melalui Sutra Asura mulai terus berevolusi, bertransformasi sekali lagi. Bahkan hantu Asura yang mendorong roda Myriad Demon Karmik mulai terisi dengan daging dan darah, memancarkan momentum yang menakutkan. Pupilnya yang hitam pekat mulai menyala dengan cahaya merah. Pada akhirnya, kepompong merah darah yang mengelilingi Lin Ming menjadi semakin tebal hingga hampir mencapai ukuran planet. Lin Ming terbang semakin dekat ke pusat medan perang galaksi kuno. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, dia menyatu dengan rune pertempuran terkuat yang tertinggal dalam pertempuran antara Master Jalan Asura dan Raja Spiritas kuno. Kepompong berwarna merah darah mulai berputar dengan cepat di dalam medan perang galaksi kuno. Semburan cahaya merah menyala dan meledak seolah lautan guntur bergemuruh di dalam. Di dalam kepompong merah darah, Lin Ming sedang duduk telanjang di kehampaan, seperti seorang Buddha kuno yang tenggelam dalam kontemplasi. Setiap pori di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segel kutukan merah pekat merayapi tubuhnya seperti kelabang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap segel kutukan berisi ritme Dao Agung dan mengeluarkan auman naga dan harimau. Segel kutukan ini adalah teks paling kuno dari Sutra Asura. Awalnya, teks-teks ini hanya direkam dalam lautan spiritual Lin Ming di mana teks-teks tersebut melayang seperti bintang, tidak jelas dan penuh teka-teki, sama sekali tidak dapat dipahami. Tapi sekarang, Lin Ming merasakan tanda pertempuran yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster, dan dia perlahan menyatu dengan tanda pertempuran ini, memungkinkannya dirasakan melalui tubuhnya. Kemudian, tanda pertempuran ini beresonansi dengan teks Asura Sutra di dalam lautan spiritualnya. Beberapa area yang sebelumnya dia bingungkan tiba-tiba menjadi jernih. Teks Sutra Asura yang berisi misteri dan kekuatan tak berujung mulai bercampur secara menyeluruh dengan daging dan darah Lin Ming, menjadi bagian dari tubuhnya. Pada saat itu, pemahaman Lin Ming tentang Asura Surgawi Dao meningkat lebih jauh, menjadi semakin sempurna. Kepompong merah darah yang mempesona juga mulai meredup hingga benar-benar sunyi. Lambat laun, ia tampak menjadi bagian dari medan perang galaksi kuno, berubah menjadi meteor berwarna merah darah yang tidak memancarkan kekuatan sama sekali.
Udaranya sangat dingin dan mematikan. Kondisi ini berlanjut hingga jangka waktu yang tidak diketahui. Tampaknya itu hanya satu hembusan waktu, dan tampaknya itu adalah keseluruhan era alam semesta. Bang! Meteor sedingin es yang merupakan kepompong berwarna merah darah itu pecah dengan keras dan menghilang ke dalam kehampaan. Alam Dewa Suci Tengah. Pada saat itu, Lin Ming tahu dia telah masuk ke alam tengah Holy Lord. Meskipun tingkat kultivasinya masih ditekan hingga ke alam dewa ilahi di medan pertempuran mimpi akasik, ia tahu bahwa selama ia meninggalkan tempat ini, tingkat kultivasinya akan langsung kembali ke tingkat dewa suci tingkat menengah, dan benar-benar tidak dapat dihentikan. Lin Ming telah berulang kali menekan budidayanya untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Dan sekarang, budidayanya tidak bisa lagi ditekan. Itu seperti panci yang berisi terlalu banyak cairan dan mau tidak mau mengalir keluar. Karena tidak bisa ditekan, Lin Ming juga tidak mencobanya. Dia berencana untuk menunggu setelah dia mencapai puncak alam Holy Lord dan mulai menuju alam Raja Dunia. Dia akan mengasingkan diri selama puluhan atau bahkan 100 tahun untuk mengkonsolidasikan budidayanya dan membuat fondasinya menjadi stabil semaksimal mungkin. Hal ini untuk mengimbangi masalah yang disebabkan oleh peningkatan budidayanya yang terlalu cepat. Lin Ming perlahan melangkah keluar. Auranya tertahan dan setiap pori di tubuhnya sehalus batu giok terbaik, tidak mengeluarkan kekuatan sama sekali. Dia hanya berjalan melewati galaksi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bagian dari bintang yang pecah akan hancur di bawah hentakan langkahnya yang misterius. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya mencapai tepi terluar galaksi. Dia melambaikan tangannya dan jubah ungu menutupi sosok telanjangnya. Dan saat ini, gadis kecil berpakaian merah sedang duduk di atas bintang yang rusak, diam-diam menyaksikan pendekatan Lin Ming. Matanya berkilauan dengan cahaya ilahi, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Dia tampak sedikit bingung, sedikit terkejut, dan bahkan sedikit bingung. Seolah dia tidak mengenali Lin Ming sama sekali. Ini benar-benar harta karun yang terpendam. Hasil panen saya di sini luar biasa. Terima kasih. Suara Lin Ming bergema seperti petir yang mengepul, menyebar ke segala arah dan menyebabkan angin bertiup kencang. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Beberapa batu besar yang rusak langsung roboh dan jatuh ke tanah. Ini jelas merupakan fenomena mirip singa yang hanya terjadi ketika kekuatan seseorang menjadi luar biasa hebat. Gadis kecil berpakaian merah itu melompat ketakutan. Dia menyusut ke dalam. Kamu membuatku takut. Lin Ming tertawa karena malu dan dengan canggung mengusap hidungnya. Kali ini dia mengalami pertarungan terakhir antara Master Jalan Asura dan Raja Spiritas kuno itu. Dia telah menyatu dengan tanda pertempuran yang ditinggalkan di sini oleh Asura Road Master dan telah memperoleh manfaat yang tak ada habisnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang seluas lautan. Dia telah mengambil langkah lain untuk menembus titik kritis dunia Raja Dunia. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Asura Surgawi Dao. Tempat-tempat yang sebelumnya membingungkan itu kini menjadi jelas baginya. Dengan pencerahan ajaib ini, rasanya seperti terlahir kembali. Pada level Lin Ming saat ini, ingin mengambil satu langkah ke depan tidaklah mudah sama sekali. Sekarang dia mendapatkan panen yang luar biasa, dia tentu saja sangat gembira. Bab 1826, keluar. Jauh di dalam hutan kuno. Dalam keheningan yang mematikan, jauh di jarak yang tak berujung, pilar cahaya merah muncul, membubung ke langit, seolah-olah bisa menembus dunia. Aduh! Di dalam hutan, monster jiwa serigala berkepala 3 sedang berpesta dengan sisa-sisa pemuda spiritas. Tiba-tiba ia melihat ke atas dan melihat seberkas cahaya merah. Kemudian, seluruh tubuhnya bergetar ketika potongan daging jatuh dari rahangnya. Ia menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya, berbalik, dan melarikan diri ke dalam hutan. Untuk sementara waktu, aura mengerikan yang tak dapat dijelaskan meluas keluar, menyebabkan makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri jauh ke dalam hutan kuno. Di tengah badai debu, Lin Ming melangkah ke kehampaan, berjalan keluar dari jurang tak berujung. Cahaya merah di tangannya perlahan menghilang. Di belakangnya, pusaran berputar di atas jurang yang dalam. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkilau dengan kekuatan mistik, perlahan-lahan menutup jurang maut. Negeri mistik yang awalnya tidak mudah untuk didekati ini jatuh tertidur lelap sekali lagi. Di alam mistik yang dibimbing oleh gadis kecil berpakaian merah, Lin Ming terutama memahami hukum Asura. Adapun kekuatan kuno yang ditinggalkan oleh nenek moyang pertama Spirita, meskipun Lin Ming telah menyadarinya, dia belum bisa merasakan banyak. Jika dia harus memikirkan alasannya, ini hanya karena dia tidak memahami hukum kuno yang digunakan oleh Raja Spiritas ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, mustahil baginya untuk menembus hukum yang berdiri setinggi itu, sehingga hal-hal yang dapat dia pahami terbatas. Jika saya bisa melihat kitab suci Spiritas yang sebenarnya maka itu akan sangat bagus, Lin Ming tiba-tiba bergumam. Semua petunjuk menunjukkan bahwa kitab suci Spiritas ada di tangan Kaisar Jiwa Spiritas saat ini. Dan orang ini adalah pemimpin tertinggi para Spirita. 7 surga para Spiritas mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Bahkan Seng Mei harus melayani Kaisar Jiwa, dia dianggap sebagai salah satu bawahannya. Permaisuri Jiwa Seng Mei. Gelar permaisuri mirip dengan gelar Kaisar. Namun, itu tidak berarti dia adalah Ratu para Spiritas. Sebaliknya, dia bisa dianggap sebagai eksistensi peringkat kedua dari para Spirita. Dalam hal status saja, Seng Mei membuang putra keberuntungan Sein sejauh tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah dua eksistensi yang tak ada bandingannya.
Kenapa kamu masih mengikutiku? Lin Ming menoleh. Di belakangnya, gadis kecil berpakaian merah sedang memeluk buah kirin di tangannya, ekspresi malu-malu di wajahnya. Saya telah mengembalikan buah kirin itu kepada Anda. Kesepakatan kita telah berakhir. Kata Lin Ming. Tapi, gadis kecil berbaju merah itu terus menatapnya dengan ekspresi kosong untuk waktu yang lama. Dia mengangguk, tapi tidak menjauh. Lin Ming terkejut. Apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Dia dapat merasakan gadis kecil berpakaian merah itu ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Gadis kecil itu membuka bibirnya dan berkata, baumu sangat harum, itu, perasaan yang sangat familiar. Lin Ming tercengang. Dia tidak tahu apa maksud gadis kecil itu. Bau yang familiar, mungkinkah itu Yan Littlefish? Lin Ming segera memikirkan Yan Littlefish. Karena dia telah melakukan kontak dengan Yan Littlefish selama jangka waktu tertentu, dia memiliki aura Yan Littlefish di tubuhnya. Mungkinkah gadis kecil berpakaian merah ini ada hubungannya dengan Fishy? Lin Ming hendak berbicara, tapi mata gadis kecil berpakaian merah itu benar-benar berpindah ke perut Lin Ming. Di sana, ada sesuatu yang aku kenal. Lin Ming tanpa sadar menelusuri perutnya. Bintik ini menyebabkan warna aneh muncul di wajahnya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Bagi manusia, area ini adalah tempat Dantian berada. Ketika seorang seniman bela diri melangkah ke alam laut ilahi, Dantian berevolusi menjadi dunia batin. Area yang dilihat gadis kecil berpakaian merah itu adalah dunia batin Lin Ming. Meskipun mata gadis kecil berpakaian merah itu sangat murni dan lembut, Lin Ming bisa merasakan tatapannya sangat tajam, seolah-olah dia melihat dunia batinnya. Tanpa sadar, Lin Ming memutar esensi sejatinya untuk menutup dunia batinnya. Namun meski begitu, gadis kecil berpakaian merah terus menatap tanpa berkedip di perut Lin Ming. Seolah dia sedang mengkonfirmasi sesuatu. Tidak mungkin. Sebuah ide muncul di benak Lin Ming, yang menyebabkan jantungnya bergetar dan napasnya menjadi lebih cepat. Mungkinkah gadis kecil berpakaian merah ini sedang melihat Magic Cube? Aroma yang harum, perasaan yang familiar. Lin Ming tentu tidak akan berpikir bahwa dia sendiri cukup luar biasa untuk membangkitkan perasaan intim pada gadis kecil berpakaian merah. Jika benar, maka penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa yang dia maksud adalah kubus ajaib di dunia batinnya. Ini karena Lin Ming selalu merasa bahwa gadis kecil berpakaian merah ini memiliki hubungan terbesar dengan kekuatan jiwa. Pengalaman hidupnya tentu tidak sederhana. Jika gadis kecil berpakaian merah itu benar-benar mengacu pada Magic Cube, maka dia adalah makhluk pertama yang ditemui Lin Ming yang bisa merasakan Magic Cube di dunia batinnya. Bahkan ketika Lin Ming berada jauh di bawah kota kekaisaran abadi dan menemukan segel Elysium kuno, monster tua yang telah melayani segel ilahi Empyrean dan bertahan melewati bencana besar sebelumnya masih belum bisa merasakan kubus ajaib. Hanya ketika dia mengeluarkannya barulah dia mengenali Magic Cube. Tapi sekarang, di hadapan gadis kecil berpakaian merah ini, Lin Ming tidak menggunakan Magic Cube sama sekali namun dia masih mengenalinya, ini menyebabkan dia merasakan krisis yang tidak dapat dijelaskan. Saat dia melihat gadis kecil berpakaian merah itu, matanya menjadi tidak yakin. Jantung gadis kecil berpakaian merah itu berdetak kencang dan tanpa sadar dia mundur selangkah, agak takut pada Lin Ming. Dia telah melihat cahaya yang menghantui di matanya. Gadis kecil berpakaian merah itu berkata dengan gugup, suaranya mulai tergagap sekali lagi. Dia dengan keras kepala memeluk buah kirin ke dadanya seperti kelinci kecil yang ketakutan. Melihat gadis kecil berpakaian merah dalam keadaan seperti itu, Lin Ming menghela nafas panjang. Saat dia memikirkan dirinya sendiri barusan, dia merasakan rasa malu yang mendalam. Beberapa tahun terakhir ini dia terlalu sensitif dan tanpa disadari telah membentuk kebiasaan menahan krisis apapun sebelum krisis itu terjadi. Namun, dia bisa merasakan bahwa gadis kecil berpakaian merah ini dilindungi dari orang asing lainnya, tapi terhadapnya, dia memiliki kepercayaan yang langka. Semua ini kemungkinan besar disebabkan oleh Magic Cube. Magic Cube telah menyebabkan transformasi pada jiwa Lin Ming, menjadi agak mirip dengan sesuatu yang dikatakan Seng Mei sebelumnya, jiwa abadi. Dan bagi gadis kecil berpakaian merah yang memiliki hubungan mendalam dengan kekuatan jiwa, jiwa abadi ini sepertinya memberinya rasa keakraban yang mendalam. Aku tidak akan berkata apa-apa. Gadis kecil itu dengan cepat menghela nafas. Saat ini, dia cukup cerdas. Dia menemukan bahwa ada rahasia di dunia batin Lin Ming yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Apa Anda mau ikut dengan saya? Lin Ming bertanya setelah berpikir sebentar. Mata hitam pekat gadis kecil berpakaian merah itu melebar. Dia menatap Lin Ming untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan mengangguk, Oke, ayo pergi. Lin Ming berbalik dan terbang. Adapun gadis kecil berpakaian merah, dia berubah menjadi kekuatan jiwa murni dan mengikuti Lin Ming. Dia diam dan tanpa kehadiran, bahkan seorang Empyrean pun tidak bisa menemukannya. Saat Lin Ming terbang, dia memeriksa token di cincin spasialnya. Poin prestasi saya telah meningkat menjadi 600 juta, tetapi saya masih membutuhkan 400 juta. Lin Ming mengerutkan kening, cahaya dingin berkilauan di matanya. Di Akashic Dream Battlefield, kurang dari 1 tahun telah berlalu. Dia masih punya waktu 2 tahun tersisa. Dia harus berburu cukup banyak master dan mengumpulkan 400 juta sisanya. Kekuatan perasaan ilahinya menyebar keluar, menyebar hingga ratusan mil. Lin Ming menemukan hanya ada sedikit seniman bela diri di sekitarnya.
Karena pembunuhan besar-besaran yang baru saja dia lakukan, membunuh Raja Berangan Ungu, memusnahkan raja-raja dunia besar, dan bahkan membunuh hantu segudang Empyrean, sepertinya seluruh lanskap ini telah menjadi hutan belantara yang sunyi, tempat yang secara tidak sadar dihindari oleh orang-orang. Mereka mungkin takut Lin Ming akan muncul di dekatnya. Di Akashic Dream Battlefield saat ini, Lin Ming telah menjadi bintang gelap. Karena tidak ada orang di sini, aku harus mencarinya. Akashic Dream Battlefield, di atas tebing setinggi 100.000 kaki. Anginnya dingin. Sebuah sarang raksasa tergantung di tepi tebing setinggi 100.000 kaki ini, seolah-olah berusaha menghalangi langit. Setiap helai rumput yang digunakan untuk membuat sarang ini berukuran sebesar batang kayu raksasa. Gelombang cahaya cemerlang terpancar dari sarangnya. Di tengah sarang ini, sekelompok orang dengan jubah warna berbeda berlutut dengan hormat, bahkan takut untuk menarik napas dalam-dalam. Di tengah-tengah sarang ada mayat seekor binatang raksasa. Luka berdarahnya sudah menggumpal. Binatang rock ini memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di Akashic Dream Battlefield. Tapi sekarang, ia telah disembelih dan dagingnya telah dirobek. Api unggun telah dinyalakan. Seorang pria parubaya yang gemuk sedang menguras darah dari monster rock itu bahkan ketika dia menyeringai pada sekelompok orang yang berlutut. Di depannya ada deretan obat-obatan roh harum dan segala macam bahan surgawi, semuanya bersinar dengan cahaya yang indah. JJJ, Istana Jiwa Terpisah, Fraksi Naga Fang, kesetiaanmu tidak terlalu buruk. Saya akan menerima harta karun ini. Jiwa binatang yang ingin kamu bunuh, aku akan membantumu membunuh mereka. Adapun lembah Livnet dan Gunung Qin, karena mereka adalah musuhmu, aku dapat dengan mudah menghapusnya dari medan pertempuran Akashic Dream saat aku berada di sana. Cahaya mengerikan bersinar di mata pria parubaya gemuk itu saat dia tersenyum. Lembah Livnet dan Gunung Qin keduanya merupakan sekte kecil dari dunia jiwa, ukurannya mirip dengan Istana Zenith. Meskipun mereka adalah sekte kecil, mereka masih memiliki Raja Dunia setengah langkah yang memimpin mereka dalam perjalanan ke medan pertempuran Akashic Dream ini. Ya, nada suara pria parubaya gemuk itu menganggap kelompok ini hanya seperti semut. Dia bilang dia bisa dengan santai memusnahkan mereka semua. Adapun kata-katanya, orang-orang yang berlutut di depannya yakin bahwa itu benar. Kedua kelompok yang diajak bicara tiba-tiba gembira sekali. Terima kasih, Tuan sepenuh hati. Jika Lord Alhad bersedia membantu, itu benar-benar keberuntungan dari fraksi Dragon Fangku. Tentu saja, sebagai Raja Dunia yang hebat, bahkan Raja Dunia pun akan roboh dalam satu pukulan di hadapannya. Bahkan binatang rock raksasa ini langsung dibunuh oleh Lord Alhad, orang-orang dari lembah Livnet berada dalam nasib buruk kali ini. Setelah mereka tersingkir, kita akan bisa tinggal di sini lebih lama dan bisa mendapatkan lebih banyak poin prestasi yang bisa kita gunakan untuk menukar barang-barang di luar. Di dunia jiwa, perbedaan antara sekte kita perlahan akan meningkat dan kita bisa memulai rencana kita untuk menekan mereka. Lord Alhad, kami pasti akan mendapatkan lebih banyak harta untuk dipersembahkan kepada Anda, seseorang berkata dengan hati-hati. Namun kemudian, perkataan mereka disela oleh ledakan keras. Ledakan ini disebabkan oleh seseorang yang berjalan perlahan ke arah mereka. Setelah beberapa saat, semua orang melihat sosok bayangan seseorang perlahan mendekat, itu adalah pemuda berambut hitam. Di area ini hanya ada kamu, seorang Raja Dunia Agung. Pemuda berambut hitam itu menatap Great World King Alhad yang baru saja mati-matian makan. Pemuda berambut hitam ini adalah Lin Ming, yang baru saja meninggalkan medan perang galaksi kuno. Dia sudah lama terbang dan akhirnya menemukan mangsa pertamanya. Bab 1827, 1 miliar poin prestasi. Berat, kamu meminta untuk mati. Kamu berani berbicara kepada Lord Alhad seperti ini. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Jadi itu hanyalah manusia bajingan. Sepertinya dia tidak tahu cara mengejar karakter kematian. Para elit dari berbagai sekte mulai bangkit, dengan keras meneriaki Lin Ming. Beberapa orang sudah bersiap untuk menyerang Lin Ming. Menurut pendapat mereka, Lord Alhad tidak akan repot-repot menyingkirkan bayi bodoh seperti ini yang tidak mengetahui perbedaan antara langit dan bumi. Mereka ingin membantu Lord Alhad dan mendapatkan kesan yang lebih baik. Namun, saat mereka semua berdiri dan bersiap untuk memotong-motong Lin Ming, mereka menemukan bahwa Lord Alhad sebenarnya telah membiru. Makanan roh di tangannya telah terlepas dari genggamannya, berguling-guling kemana-mana. Saat mata Lord Alhad menatap Lin Ming, mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi bingung. Entah kenapa, sepertinya Lord Alhad takut pada pemuda ini. Kamu itu, Lin Muk. Alhad tiba-tiba tersentak. Sebagai salah satu master dari Akashic Dream Battlefield, dia pergi untuk melihat pertempuran antara Lin Ming dan Empyrean Myriad Ghost. Ketika dia melihat kembang api di langit, dia berencana mengambil beberapa keuntungan selama kekacauan yang terjadi. Tapi setelah dia melihat metode agresif Lin Ming ketika dia membunuh 9 raja besar dunia dan mulai menundukkan bahkan seorang Empyrean, dia sudah melarikan diri jauh. Itu adalah kenangan yang jelas. Bagaimana dia bisa melupakan wajah Lin Ming? Apa? Ketika semua orang mendengar nama ini, mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah bertemu Lin Muk sebelumnya tetapi mereka pernah mendengar namanya. Untuk sementara waktu, semua orang memandang Lin Ming dengan panik di wajah mereka. Itu benar, Lin Muk adalah manusia, dan pemuda di depan mereka juga manusia.
Bintang kematian telah datang. Semuanya cepat lari. Tidak diketahui siapa yang meneriakkan ini, tetapi begitu orang pertama mulai melarikan diri, semua orang mengikutinya, begitu ketakutan hingga mereka hampir kencing di celana. Seringai Alhet telah hilang. Dia menatap Lin Ming dengan mata terbelalak, semua pengawalnya tegak. Kamu adalah Lin Mu. Bagus, saya sudah lama ingin merasakan gerakan Anda dan melihat apakah Anda layak atas nama Anda. Ambil pedangku. Tiba-tiba, kekuatan jiwa tak berujung keluar dari mata Alhet, berbentuk seperti pedang. Setiap bilah pedang merobek ruang, memancarkan kekuatan mistik tak terbatas yang diselimuti energi hitam aneh. Setelah menggunakan gerakan ini, Alhet menyeringai kejam, seolah-olah dia pasti menang. Tapi di saat berikutnya, dia dengan liar melarikan diri melalui kehampaan seperti tornado hitam. Dia bukan orang bodoh yang tetap di sini dan benar-benar bertarung. Manusia aneh ini sebenarnya telah memaksa Chaos Demon God mundur, jadi meskipun dia melarikan diri, tidak ada yang akan menertawakannya karenanya. Namun, jika dia menjadi poin prestasi Lin Ming, itu tidak layak dilakukan. Lin Ming melangkah maju. Tombak merah di tangannya terangkat seperti naga merah yang sedang bangkit, memancarkan kekuatan merah yang tak ada habisnya. Astaga, tombak dan manusia menjadi satu. Pedang kekuatan jiwa yang tak ada habisnya benar-benar terpelintir oleh momentumnya, semuanya hancur berantakan. Di mata Alhet yang ketakutan dan panik, tombak panjang itu seperti naga yang menembusnya, langsung membunuhnya. Adapun pengaruh lain yang melarikan diri, mereka merasakan aura yang kuat dan familiar segera menghilang di belakang mereka, membuat mereka ketakutan. Lord Alhet telah mati begitu saja. Itu adalah Raja Dunia yang hebat, mereka harus melarikan diri lebih cepat jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari poin prestasi bintang kematian Lin Mu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Lin Ming hanya menonton mereka dengan ceroboh melarikan diri tanpa sedikit pun ketertarikan untuk mengejar mereka. Orang-orang ini terlalu biasa-biasa saja. Bahkan jika dia membunuh mereka, poin prestasi yang bisa dia peroleh akan terbatas. Aku harus membunuh beberapa Raja Dunia hebat lagi, aku ingin tahu di mana Dewa Iblis Kekacauan itu bersembunyi. Medan pertempuran Akashic Dream terlalu besar dan dia juga ahli dalam teknik penyembunyian. Jika dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya dariku, hampir mustahil untuk menemukannya. Merasakan poin prestasi dalam tokennya meningkat sedikit, Lin Ming masih belum puas. Di medan pertempuran Akashic Dream ini, berbagai pengaruh telah mengirimkan elit mereka yang luar biasa. Master Sekte harus memiliki poin prestasi yang layak. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia dengan cepat terbang. Seperti ini, Lin Ming merintis jalan pembantaian melalui Akashic Dream Battlefield. Dia terus-menerus mencari mangsa dan membunuh mereka semua, membiarkan poin prestasinya tumbuh perlahan. Seperti yang diharapkan Lin Ming, Chaos Demon God tidak muncul lagi. Begitu seseorang memasuki Akashic Dream Battlefield, mereka harus tinggal selama 3 tahun penuh dan tidak bisa keluar di tengah jalan. Dengan demikian, Lin Ming dapat memastikan bahwa Chaos Demon God bersembunyi di suatu tempat. Sebagai seorang Empyrean yang mulia dan terkenal, dia tentu saja tidak mau menjadi batu loncatan bagi seorang junior. Ketika Chaos Demon God tidak menyerang Lin Ming ketika dia terluka, Lin Ming sudah menebak rencana Chaos Demon God. Selain para Empyrean, bahkan Raja Dunia hebat dan Empyrean setengah langkah pun tidak mudah ditemukan. Saat Lin Ming melanjutkan pembantaiannya yang tak ada habisnya, nama Dewa Kematian Lin Muk menyebar jauh dan luas. Tokoh-tokoh tingkat tinggi dari berbagai pengaruh gemetar ketakutan ketika mendengar nama ini, takut kalau mereka akan bertemu dengannya. Seperti ini, 1 tahun telah berlalu. Lin Ming mengalami pertempuran yang tak terhitung banyaknya. Namun, tidak satupun dari lawan tersebut yang mampu membuatnya bertarung dengan serius. Meski begitu, mencari mereka di Akashic Dream Battlefield raksasa ini adalah cara yang baik untuk mengendalikan keterampilan Lin Ming. Dia seperti seorang pemburu luar biasa yang semakin akrab dengan kemampuan berburunya. Dewa Kematian Lin Muk menjadi eksistensi seperti mimpi buruk di Akashic Dream Battlefield. Perlahan, beberapa bulan berlalu. Poin prestasi Lin Ming hampir mencapai 1 miliar, membunuh Raja Dunia hebat lainnya sudah cukup. Dia terbang melintasi lembah pegunungan tanpa nama. Saat dia terbang, semburan aroma obat memenuhi hidungnya. Dia bisa melihat bahwa jauh di dalam lembah pegunungan, ada pecahan es kecil yang perlahan menyebar, sangat dingin. Di dalam es ini ada gelombang aroma obat segar yang menyenangkan hati. Ini adalah obat roh, dan di sekitar obat roh ini, banyak orang berkumpul, termasuk beberapa orang yang Lin Ming kenal. Teratai musim semi yang dalam ini pertama kali ditemukan oleh Istana Zenith kami, namun Anda masih ingin mencurinya. Jade River berteriak keras pada orang-orang di sekitarnya. Teratai musim semi yang dalam dikatakan sebagai salah satu obat roh terbaik yang ditemukan di Akashic Dream Battlefield. Seseorang dapat menyaring teratai musim semi yang dalam ini menjadi batang dupa, dan menyalakan satu batang dupa dapat membantu seorang spirita mengembangkan jiwa dewa mereka. Itu sangat bermanfaat bagi kekuatan jiwa mereka. Pasukan elit Istana Zenith telah melewati pertempuran berhari-hari. Sekarang, jumlah awal mereka yang berjumlah beberapa ratus telah dikurangi menjadi lebih dari 40 orang. Selain itu, wakil ketua istana mereka juga menderita luka dalam yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, maka murid-murid Istana Zenith yang tersisa akan kesulitan bertahan hingga batas waktu 3 tahun Akashic Dream Battlefield.
Tapi untungnya bagi mereka, bahkan jika seluruh pasukan mereka tersingkir, akumulasi poin prestasi mereka akan tetap ada, itu tidak akan kembali ke nol dengan kematian mereka. Orang-orang yang mengelilingi Istana Zenith berasal dari 3 sekte besar yang berbeda. Di antara mereka, kultus Skycave adalah yang paling kuat di antara mereka, mereka awalnya beberapa kali lebih besar dari Istana Zenith. Kali ini, Istana Zenith telah menemukan teratai musim semi yang dalam. Namun di saat yang sama, kultus Skycave dan sekte lainnya juga telah menemukannya dan hanya tertinggal satu langkah. Istana Zenith hanyalah yang terdekat. Kalian orang-orang Istana Zenith, kalian hanyalah sekelompok orang tua dan lemah yang cacat. Jika Anda tahu batasan Anda maka cepatlah berhenti. Kalau tidak, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan obat roh ini tetapi kamu juga harus meninggalkan mayatmu di sini. Seorang tetua agung dari kultus Skycave menyeringai. Saat tetua agung ini memandang orang-orang dari Istana Zenith, sepertinya dia sudah melihat sekelompok orang mati. Orang-orang dari 2 kelompok lainnya juga memiliki ekspresi dingin dan muram. Mereka menatap orang-orang dari Istana Zenith, tidak bergerak. Saat ini, semua orang dari Istana Zenith memiliki kulit yang jelek. Haha, kalian semua pergi, obat roh itu milikku. Suara mengejek bergema di lembah pegunungan. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria gemuk berdiri di puncak gunung dengan senyum lebar di wajahnya. Saat pria gendut ini baru saja memasuki Akashic Dream Universe, dia bertengkar dengan Istana Zenith di kota Kaisar. Astaga, 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 sekelompok orang melompat turun dari puncak gunung setinggi 100.000 kaki, mendarat di tanah seperti sekawanan macan tutul yang lincah, tepat di tengah-tengah sekelompok orang. Melihat pria gendut ini dan kelompoknya, wakil kepala Istana Zenith yang terluka parah memiliki kulit yang semakin jelek. Istana Zenith telah menderita banyak korban jiwa dan sekarang mereka bertemu dengan sekelompok orang yang dibawa oleh pria gendut itu, situasi mereka menjadi semakin buruk. Hehe, kalian semua dari Istana Zenith, aku sudah memasang tanda pelacakan di tubuh kalian. Aku tidak punya banyak harapan untuk kalian semua, tapi aku tidak pernah membayangkan kalian akan mendapatkan harta langka seperti itu. Kesendirian senior. Pria gendut itu berteriak keras. Kemudian, dari kehampaan, seorang lelaki tua berkaki satu dengan jubah compang camping dan rambut acak-acakan turun dari udara, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune kekuatan jiwa yang padat. Raja Dunia berkaki satu. Seseorang berkata dengan transmisi suara, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Monster tua berkaki satu ini adalah puncak Raja Dunia Agung. Di masa lalu dia telah memasuki 7 aliran sesat, namun telah dikeluarkan dari masing-masing aliran sesat. Namun dalam perjalanannya, dia telah mengembangkan kemampuan yang dalam dan luar biasa. Dia adalah pria yang aneh dan eksentrik, mudah mengamuk dan sering melakukan pembunuhan besar-besaran. Setelah melihat Raja Dunia berkaki satu muncul, murid Istana Zenith bernama Xiao Qi merasa ketakutan. Raja Dunia berkaki satu adalah individu yang picik dan pendendam yang tidak pernah melupakan dendamnya. Beberapa tahun yang lalu di tembok Dewa Kaisar, Istana Zenith bertemu dengan Raja Dunia berkaki satu ini dan Xiao Qi secara tidak sengaja melontarkan komentar tentangnya. Saat itu, Raja Dunia berkaki satu mengancam akan membunuhnya. Senior Solitude, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, obat-obatan roh ini akan diserahkan kepadamu. Adapun orang-orang ini, Anda hanya perlu mengalahkan mereka setengah mati sehingga lembah angin ilahi kami dapat membunuh mereka dan mendapatkan beberapa poin prestasi. Pria gemuk itu menyeringai, matanya bersinar saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Tercela, Jade River berteriak dengan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria gendut itu diam-diam akan bergerak melawan Istana Zenith dan juga bergabung dengan Raja Dunia berkaki satu untuk melenyapkan mereka. Ini bukan masalah, kata Raja Dunia berkaki satu, bahkan tidak memandang kerumunan semut ini di matanya. Dan saat dia hendak menyerang dan membunuh semua semut tersebut, dia tiba-tiba merasakan punggungnya menjadi dingin. Dia berbalik, dan pada waktu yang tidak diketahui, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di belakangnya. Pemuda berpakaian hitam ini menatapnya dengan mata acuh tak acuh, seolah sedang melihat mayat. Saya kehilangan satu lagi. Kamu akan melakukannya dengan baik. Lin Ming memandang Raja Dunia berkaki satu ini dan secara alami mengingat siapa dia. Apa? Raja Dunia berkaki satu tidak segera bereaksi. Dia belum pernah melihat Lin Ming sebelumnya, karena dia tidak hadir untuk pertempuran Lin Ming melawan Empyrean Myriad Ghost. Lin Ming tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia menggenggam tombak darah Phoenix dan menusukkannya ke arah dada Raja Dunia berkaki satu. Kamu sedang mendekati kematian. Raja Dunia berkaki satu sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tidak mengetahui perbedaan antara langit dan bumi ini akan benar-benar menyerangnya. Sepertinya dia mencoba bunuh diri. Dia ingin menyerang Lin Ming sampai mati dengan telapak tangan. Tapi saat dia mengangkat tangannya, tombak Lin Ming sepertinya melewati ruang, menembus dadanya dengan kecepatan yang luar biasa. Engah, esensi roh pelindung Raja Dunia berkaki satu terkoyak seperti kertas basah. Tombak darah Phoenix berputar, menghancurkan jantung dan menyebabkan darah menyembur keluar. Raja Dunia berkaki satu masih dalam posisi mengangkat tangannya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak tahu bagaimana hatinya bisa begitu mudah ditusuk oleh seseorang. Bang! Esensi sejati Lin Ming meletus. Darah mengucur dari kepala Raja Dunia berkaki satu saat meridiannya terkoyak-koyak, benar-benar memotong nyawanya. Seperti ini, Raja Besar Dunia terbunuh seperti antek ditombak seseorang. Tampaknya tidak ada bedanya dengan kematian manusia.
1 miliar poin prestasi, saya akhirnya memilikinya. Lin Ming menarik kembali tombaknya. Mayat Raja Dunia berkaki satu jatuh ke bumi seperti anjing mati yang berjatuhan. Bab 1828, akhir dari medan perang. Senior, kesendirian senior. Wajah pria gendut itu menjadi pucat pasi. Menurutnya, Raja Dunia berkaki satu adalah eksistensi seperti dewa, namun dia dibunuh seperti ayam. Dia merasa seolah-olah dia hidup dalam mimpi yang aneh. Tombak Lin Ming tampak rata-rata dan sederhana, jadi mengapa Raja Dunia berkaki satu tidak mampu menghindarinya? Sebaliknya, dalam pikiran pria gendut itu, bahkan jika Raja Dunia berkaki satu memutuskan untuk tidak menghindar, tombak itu tetap tidak akan mampu melukainya sama sekali. Bukan hanya pria gendut itu yang linglung, tapi semua orang juga. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami tidak dapat membedakan hukum misterius dalam serangan tombak Lin Ming, juga tidak dapat menilai seberapa cepat tombak Lin Ming. Karena kebingungan yang dibawa oleh hukum ruang dan waktu, tombak Lin Ming mengeluarkan perasaan ilusi yang tak ada habisnya, membuatnya tampak sangat lambat. Kamu adalah manusia dari kota Kaisar. Pria gemuk itu ingat Lin Ming. Di Emperor City, status Lin Ming sebagai manusia telah meninggalkan kesan pada dirinya. Namun, raut wajahnya kini berubah, seolah dia teringat sesuatu yang mengerikan. Dia bukan orang bodoh, dia langsung memikirkan siapa sebenarnya Lin Ming. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, tombak darah Phoenix juga menusuk tenggorokannya. Ketika pria gemuk itu melihat tombak ini datang ke arahnya, dia ingin menjauh. Namun pada saat itu, dia merasakan tubuhnya dikurung oleh kekuatan hukum yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat setiap tindakannya tetap pada tempatnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap dengan malang saat tombak ini melesat ke arahnya. Inilah alasan mengapa senior Solitude tidak bisa menghindari serangan mematikan itu. Ini adalah pemikiran terakhir pria gendut itu di Akashic Dream Battlefield. Dengan suara letupan ringan, tombak itu menembus tenggorokannya. Kehidupan pria gendut itu langsung terputus. Dua orang terus-menerus mati, termasuk di antara mereka adalah pemimpin tertinggi seperti Raja Dunia berkaki satu. Meski begitu, Lin Ming tidak meletus dengan aura sama sekali, dan dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun dimanapun. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Dewa kematian Lin Muk. Seseorang tergagap. Mereka tidak cuek dengan berita yang tersebar. Mereka tahu ada seorang pemuda mengerikan yang telah membunuh Empyrean Myriad Ghost dan memburu Raja Dunia dan Raja Dunia Agung. Bagi mereka, Raja Dunia yang hebat adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Tapi bagi Lin Ming, mereka hanya berjalan poin prestasi. Mereka mengingat apa yang dikatakan Lin Ming ketika dia membunuh Raja Dunia berkaki satu. 1 miliar poin prestasi, saya akhirnya memilikinya. Dengan ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Lin Ming? Dia cukup membunuh untuk mencapai 1 miliar poin prestasi. Semua orang merasa ini sulit untuk dibayangkan. Poin prestasi yang disebutkan Lin Ming harus setelah usia kerangkanya diperhitungkan. Jumlah aslinya harus berupa angka astronomi. Lin Ming menoleh dan melihat orang-orang yang berkumpul, menyebabkan mereka semua takut tanpa alasan. Abaikan, Lin Ming berkata dengan kasar. Terhadap orang-orang lemah ini, dia tidak mau repot-repot membunuh mereka. Dengan ini, orang-orang berbondong-bondong berpencar, melarikan diri ke segala arah. Namun, banyak murid Istana Zenith yang masih tersisa. Ini karena Suster Jade River yang magang senior mereka belum bergerak. Jade River memandang Lin Ming. Dia ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Lin Ming memandang Jade River. Selama perjalanan ke Akashic Dream Battlefield, Lin Ming telah bertemu dengan murid-murid Istana Zenith 2 kali, mereka dapat dianggap berbagi nasib. Selain itu, ketika Lin Ming memasuki Akashic Dream Battlefield, dia telah menggunakan token dari Istana Zenith untuk melakukannya. Teratai musim semi yang dalam adalah milikmu. Lin Ming sudah mendengar nama obat roh ini dari Istana Zenith dan pengaruh lainnya di sini. Sebagai obat roh yang nilainya kurang dari pil ilahi yang transenden, Lin Ming tidak membutuhkannya sama sekali. Jika dia memberikan obat roh ini ke Istana Zenith, itu bisa dianggap menyelesaikan siklus karma mereka. Lin Muk, Jade River sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi saat dia membuka bibirnya, sosok Lin Ming sudah menghilang ke langit yang tak berujung. Satu-satunya yang tersisa hanyalah suaranya yang bergema di lembah pegunungan. Seiring berjalannya waktu, nama Dewa Kematian Lin Muk mengalami puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun setelah itu, pembicaraan tentang dia mulai mereda. Dia muncul beberapa kali lagi hingga akhirnya dia benar-benar menghilang. Namun, saat ini, sebagian besar master di Akashic Dream Battlefield, tidak termasuk Chaos Demon God yang masih bersembunyi di suatu tempat, telah binasa. Adapun Lin Ming, dia kembali sekali lagi ke alam mistik tempat Master Jalan Asura dan Raja Spiritas kuno bertarung. Dia mulai bermeditasi dengan damai pada hukum di reruntuhan kuno itu sekali lagi. Kultivasinya meningkat terlalu cepat, dia perlu waktu untuk menstabilkan dirinya sendiri. Waktu perlahan berlalu, Lin Ming dengan tenang bermeditasi di tepi jurang. Sedangkan untuk gadis kecil berpakaian merah, dia melayang seperti hantu di alam mistik, sering berkeliaran dalam keadaan linglung di sekitar Lin Ming. Dia akan duduk di tebing yang gelap gulita dan memandangi bintang-bintang yang bersinar di kejauhan, seolah-olah mengingat sesuatu yang telah terjadi di masa yang telah lama berlalu.
Lin Ming tidak tahu apa yang diingat gadis kecil berpakaian merah itu, tapi dia bisa merasakan bahwa selama beberapa hari terakhir ini pembicaraannya menjadi semakin lancar, dan dia tidak tergagap seperti dulu. Dengan ini, batas waktu 3 tahun telah tiba. Titik 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 titik. Di luar Akashic Dream Battlefield, di Emperor City. Aura yang kuat melonjak ke langit. Awan di langit terkoyak seperti potongan kain. Sebuah istana megah memancarkan cahaya terang matahari, menyilaukan saat melayang di kehampaan, memancarkan rasa kagum dan berkuasa. Berdiri di luar istana adalah sejumlah pelayan. Aura mereka semua tertahan, jelas mereka memiliki budidaya yang luar biasa. Ada juga kereta emas seukuran gunung yang memancarkan cahaya tak terbatas. Ia sedikit kesulitan dengan istana terapung, membuat orang lain tidak dapat melihatnya secara langsung. Ada juga sosok kuat yang berdiri tinggi di awan, diselimuti bayang-bayang. Mustahil untuk melihat penampilannya, tapi dia memancarkan aura luas yang sedalam laut. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang mutlak, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Ini adalah pengaruh besar dari seluruh penjuru. Mereka datang ke sini untuk bertemu dengan anak-anak surga yang bangga yang telah memasuki Akashic Dream Battlefield. Medan pertempuran Akashic Dream akan segera ditutup. Keturunanku pastinya bersinar dengan kemuliaan, menekan semua pahlawan lainnya. Kastanya ungu pasti akan membawa kehormatan bagi ras rohku, kata seorang raja ras roh yang tinggi. Hehe, menjadi seorang jenius saja tidak cukup untuk menjadi terkenal. Ada beberapa monster tua di sana. Kali ini, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang disebut jenius dari sekte mereka yang telah dikalahkan di dalamnya. Seseorang berkata, memang benar, seorang jenius itu menakutkan, tetapi dibandingkan dengan monster-monster tua yang telah lama berkultivasi, secara alami mereka memiliki level yang lebih rendah. Jika monster-monster tua ini mengabaikan statusnya untuk menyerang para elit muda ini, maka para elit muda tersebut akan menderita kerugian yang serius. Pemandangan itu menjadi semakin megah. Banyak pengaruh telah memasuki Akashic Dream Battlefield. Sekarang, mereka semua bergegas ke kota Kaisar untuk menyambut pembukaan medan pertempuran Akashic Dream. Medan pertempuran Akashic Dream hanyalah sebagian kecil dari Akashic Dream Universe. Akashic Dream Universe terlalu luas dan mencakup 7 surga dunia jiwa. Ada lebih dari satu medan pertempuran Akashic Dream, dan medan pertempuran Akashic Dream yang berbeda ini dibuka pada waktu yang berbeda. Ingin memasuki Akashic Dream Universe itu mudah, tetapi ingin memasuki Akashic Dream Battlefield berbeda. Seseorang memerlukan token, dan bahkan pengaruh besar pun memiliki jumlah token yang terbatas. Tinggi di langit, gerbang ungu besar yang tak terbatas memancarkan cahaya cemerlang, menyilaukan mata. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mengalir keluar. Gerbang ini telah ditutup selama 3 tahun, dan kini akhirnya dibuka. Ini juga menandai berakhirnya Akashic Dream Battlefield. Mereka keluar, seseorang berteriak dengan semangat dari kerumunan orang. Ada beberapa pengaruh biasa yang sangat prihatin dengan hasil mereka. Mereka berharap murid-murid mereka mampu menekan saingan mereka dan mendapatkan perhatian dari sekte mereka. Bagi banyak murid, hasil dari Akashic Dream Battlefield berkaitan dengan perkembangan sekte mereka di masa depan. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Pada saat itu, gerbang ungu terbuka. Gelombang udara yang mengerikan meledak, diikuti oleh sosok-sosok yang tak terhitung banyaknya yang melintas. Aroma darah dan besi yang kuat memenuhi udara. Banyak pengaruh yang bergerak maju untuk menyambut orang-orang ini. Seorang pemuda terbang di depan seorang lelaki tua dan mengambil sebuah tanda. Orang tua itu terkekeh gembira. Anakku yang baik, kamu melakukannya dengan baik. Hehe. Kamu benar-benar membuat kakek tersenyum. Lelaki tua itu dengan penuh kasih menepuk kepala pemuda ini. Dia bisa merasakan cahaya yang bersinar dari tanda poin prestasi dan tahu bahwa cucunya telah membunuh banyak orang. Ia sangat bangga dengan prestasi cucunya. Hebat, sepertinya klan pohon darahku melakukannya dengan cukup baik. Kamu masing-masing telah membunuh 5 atau 6 orang, dan ini juga termasuk pembangkit tenaga listrik puncak Holy Lord. Bagus, saya sangat puas, kata tetua klan pohon darah sambil melihat ke arah beberapa pemuda klan pohon darah. Mereka mengenakan sorban aneh yang melilit kepala mereka yang memancarkan kekuatan mistis, itu sangat aneh. Apa, sekte kami hanya memiliki Anda yang tersisa. Siapa yang melakukan ini? Penatua lainnya melolong sedih. Saat dia melihat murid-murid yang terluka di depannya, niat pembantaiannya melonjak ke langit. Keluarga Deep East, sebenarnya berkomplot melawan kalian semua. Bagus, sangat bagus, menurutku mereka tidak akan begitu kejam. Master sekte lainnya berkata dengan rahang terkatup. Semua murid mulai dengan giat mencari murid mereka sendiri di tengah kerumunan orang. Beberapa pengaruh senang melihat murid-murid mereka memperoleh hasil yang luar biasa. Beberapa pengaruh mengertakkan gigi, bersiap untuk membalas musuh-musuh mereka. Untuk sesaat, pemandangan itu ramai dengan aktivitas. Di depan tembok Dewa Kaisar, banyak orang berkerumun. Bab 1829, Kejatuhan Seorang Empyrean. Tembok Kaisar Dewa yang tak terbatas telah berdiri tegak selama ratusan juta tahun. Tekanan yang melanda tembok Kaisar Dewa sama menindasnya seperti sangkar. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Sedangkan bagi orang-orang dengan budidaya yang buruk, lautan spiritual mereka akan langsung hancur berkeping-keping jika mereka terlalu dekat. Tiba-tiba, di depan tembok Kaisar Dewa, cahaya menyilaukan bersinar. Dari kerumunan orang, beberapa ratus pemuda berjubah mengangkat token mereka bersama-sama.
Token mereka mulai meledak dengan kecemerlangan yang luar biasa. Setiap sinar cahaya menyinari tembok Dewa Kaisar dan dicegat oleh sebuah rune. Rune ini berubah menjadi angka dalam kehampaan. Semakin banyak pancaran cahaya yang keluar dari token, segala macam angka terbentuk di ruang angkasa, akhirnya menjadi nilai numerik. 93.420 poin prestasi. Di depan banyak murid, sesepuh sekte dengan janggut seputih salju menggigil kegirangan saat membaca nomor ini. Ini adalah jumlah total poin prestasi yang diperoleh semua orang di sekte mereka. Luar biasa, seorang penguasa dari sekte kecil yang mengenakan jubah bersulam tersenyum cerah. Hasil ini jauh melebihi ekspektasinya. Merupakan hasil yang baik jika 100 murid muncul dari Akashic Dream Battlefield, tapi kali ini, ada beberapa ratus orang yang pergi. Ini adalah peristiwa yang patut dirayakan. Poin prestasi ini akan memberikan banyak keuntungan bagi sekte mereka. Sekte dan berbagai pengaruh berkumpul di depan tembok Dewa Kaisar, menggunakan token mereka untuk menukar poin prestasi. Mereka yang berasal dari sekte yang sama dapat menggabungkan token mereka sehingga poin prestasi mereka akan menjadi total poin prestasi sekte tersebut. Beberapa sekte kecil sangat gembira. Mereka menemukan bahwa jumlah orang yang selamat dari putaran Akashic Dream Battlefield ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa sekte kecil ini bahkan berhasil memperoleh puluhan ribu poin prestasi, ini terlalu beruntung. Poin prestasi ini juga menunjukkan bahwa sekte mereka cukup kuat. Semua pemimpin sekte menyeringai lebar, penuh kegembiraan. Di depan tembok Dewa Kaisar, segala macam suara terdengar. Anak-anak surga yang sombong dari berbagai pengaruh muncul bersama, bertemu dengan orang-orang yang menantikan mereka. Namun ada juga beberapa pengaruh yang sangat suram, ekspresi masyarakatnya gelap dan muram. Pengaruh-pengaruh ini menemukan bahwa orang-orang mereka sebenarnya tidak muncul. Seluruh perlombaan roh bersama-sama hanya memiliki 890.000 poin prestasi. Di depan tembok Dewa Kaisar, poin prestasi pengaruh ras roh ditampilkan agar dapat dilihat semua orang. Hal ini segera menimbulkan keributan dan diskusi yang intens. Bagaimana mungkin? Perlombaan roh adalah klan yang sangat besar sehingga sulit dipercaya bahwa total poin prestasi mereka kurang dari 3 juta. Tapi kali ini mereka sebenarnya punya kurang dari 1 juta. Hei, apakah kalian semua memperhatikan bahwa Raja Kastanya Ungu belum muncul? Apakah dia mati di dalam? Beberapa pengaruh sangat terkejut ketika mereka melihat ini. Aish, sesepuh ras roh sangat marah, suaranya meninggi seperti awan guntur yang mengepul, menyebabkan udara di depan tembok Kaisar Dewa bergetar hebat. Siapa yang membunuh Raja Kastanya Ungu dari bangsaku? Siapa yang membunuh 5 Raja Dunia Agung dari ras rohku? Kok dukunnya belum muncul? Kemana perginya penatua duanmu? Apakah dia terbunuh di dalam? Dari kam-kam pengaruh besar, raungan kemarahan mulai terdengar. Di depan tembok Dewa Kaisar, kejadian memalukan mulai terjadi. Ada beberapa pengaruh besar yang bahkan tidak dapat memperoleh 1 juta poin prestasi. Dibandingkan dengan hasil panen dari pengaruh yang lebih kecil, perbedaannya terlalu tajam. Banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa dari pengaruh besar yang tidak mencapai 1 juta poin prestasi, dukun atau Raja Dunia Agung mereka telah binasa. Kenyataannya adalah karena usia mereka, para Raja Besar dunia ini tidak bisa memberikan banyak poin prestasi kepada sekte tersebut. Namun, hal-hal tersebut dapat memainkan peran yang sangat menghambat, mereka dianggap sebagai jimat pelindung sekte-sekte ini. Dengan adanya Raja Dunia Agung yang mendampingi kelompok-kelompok ini, situasinya akan sangat berbeda. Tetapi jika raja-raja besar dunia ini mati, tim sekte mungkin akan dimakan oleh yang lain tanpa ada yang tersisa. Segera, perbedaan relatif dalam poin prestasi meningkat beberapa kali lipat. Apa katamu? Raja Kastanya Ungu dan 5 raja besar dunia semuanya dibunuh oleh manusia bernama Linmuk. Dari kam ras roh, seorang lelaki tua seperti singa mengaum dengan keras, dengan marah meneriaki pemuda ras roh. Pemuda itu gemetar ketika dia merespons. Dewa kematian Linmuk memberikan tekanan yang terlalu besar padanya. Para jenius yang saya ajar, semuanya dibunuh oleh Linmuk. Siapa Linmuk ini? Banyak sekte mendengarkan dengan kaget. Mereka tidak tahu siapa Linmuk. Sombong sekali. Selidiki secara menyeluruh status orang itu untukku, aku akan memastikan dia menyesal dilahirkan. Pemimpin sekte pengaruh Raja Dunia Besar berteriak dengan marah, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dan saat ini, beberapa pengaruh di atas level Raja Dunia Agung mempunyai kecurigaannya sendiri. Kenapa nenek moyang lama belum muncul? Istana Sungai Kuning perlahan melayang di langit. Mereka yang berdiri di atas tembok istana adalah orang-orang empir setengah langkah atau Raja Dunia Agung. Kekuatan mereka luar biasa. Namun, masing-masingnya diselimuti oleh energi hantu yang padat dan diikuti oleh hantu-hantu yang melolong tanpa henti. Sulit untuk mengatakan apakah mereka manusia. Orang-orang ini berasal dari Yellow Springs Palace, sebuah sekte yang diciptakan oleh Empyrean Myriad Ghost. Mungkinkah nenek moyang lama masih terlibat dalam pembunuhan besar-besaran di dalam? Seharusnya tidak demikian. Alasan nenek moyang lama datang ke sini adalah untuk saingan kunonya. Dia seharusnya tidak tertarik pada junior ini, dan bagaimanapun juga, Akashic Dream Battlefield akan segera ditutup. Nenek moyang lama seharusnya sudah keluar sekarang. Mungkin bajingan tua Chaos itu mengganggu leluhur lama. Seorang murid istana Yellow Springs menebak. Sejumlah pendapat yang berbeda muncul ketika semakin banyak murid istana Yellow Springs yang ikut serta. Perlahan-lahan,
mereka mulai curiga sesuatu telah terjadi, dan samar-samar merasakan firasat buruk mendekat. Apakah Empyrean Myriad Ghost binasa? Apakah dia dibunuh oleh Chaos Demon God? Sebuah pengaruh besar mau tidak mau bertanya-tanya ketika mereka menyaksikan semua ini terjadi. Empyrean Myriad Ghost adalah tipe orang yang mendominasi dan merajalela. Jika dia menang maka dia seharusnya sudah berusaha keras untuk keluar. Sekarang Akashic Dream Battlefield akan segera ditutup dan dia masih belum muncul, itu mungkin berarti dia dibunuh oleh Chaos Demon God. Seseorang dengan berani menyarankan. Ketika banyak orang mendengar hal ini, mereka merasa ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Ketika orang-orang dari Istana Mata Air Kuning mendengar diskusi ini, mereka menjadi marah dan semakin khawatir. Ada yang salah, bahkan Chaos Demon God belum muncul. Seseorang menemukan bahwa di seberang mereka, Chaos Divine Palace juga melayang ke atas dan ke bawah, orang-orang di dalamnya menjaga aura mereka tetap terkendali. Kekacauan memenuhi udara di sekitar mereka saat mereka diam-diam menunggu Empyrean mereka muncul. Menghadapi tatapan tajam dari Istana Mata Air Kuning, orang-orang dari Istana Kekacauan Ilahi balas menatap, mata mereka sama tajamnya dan dipenuhi dengan energi pembantaian yang kental. Saat gerbang ungu besar akan ditutup, aura kekacauan besar sedalam laut menyelimuti semua orang yang hadir. Itu leluhur lama telah keluar. Di Camp Chaos Divine Palace, seseorang mulai bersorak keras. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hijau giok muncul, seluruh tubuhnya dipenuhi energi kekacauan. Pupil lelaki tua ini memancarkan cahaya kacau mengerikan yang melesat ke segala arah. Saat dia muncul, semua orang terkejut. Haha, nenek moyang lama Chaos Divine Palace saya telah muncul. Benar-benar layak menjadi leluhur lama kita, dia bahkan membunuh pencuri tua dari Istana Mata Air Kuning itu. Chaos Divine Palace-ku benar-benar di atas segalanya. Itu benar, bagaimana mungkin Yellow Springs Palace bisa bersaing dengan Chaos Divine Palace milikku? Semua orang menyaksikan Chaos Divine Palace mulai merayakannya. Adapun orang-orang dari Istana Yellow Springs, wajah mereka berubah menjadi ungu seperti terong beku. Semuanya gelisah, sudah jelas bahwa tebakan mereka sebelumnya tampak semakin benar. Banyak murid dari Chaos Divine Palace bergerak maju untuk menyambut Chaos Demon God. Tapi saat mereka mendekat, mereka semua terlempar dengan gelombang udara tebal yang dipanggil oleh Chaos Demon God. Leluhur tua, seorang murid berteriak panik. Namun, Chaos Demon God sepertinya tidak mendengar ini sama sekali, bahkan tidak melirik ke arah para murid ini. Tanpa pergi ke Chaos Divine Palace, wajahnya menjadi gelap dan menjadi sangat mengerikan. Sosoknya bersinar dan dia terbang ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Orang-orang dari Chaos Divine Palace tampak tak berdaya saat Chaos Demon God terbang jauh. Semuanya terdiam dalam keadaan linglung. Kemana perginya leluhur tua? Leluhur tua sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa yang kita lakukan sekarang? Cepat dan kejar dia. Orang-orang dari Chaos Divine Palace ketakutan. Murid tingkat yang lebih tinggi mulai dengan cepat mengaktifkan istana dan menerobos kehampaan, mengejar Chaos Demon God. Kerumunan murid pelataran luar yang kebingungan dibiarkan melayang di udara, semuanya tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ada apa dengan Dewa Setan Kekacauan kakek tua itu? Jika dia benar-benar memenangkan pertarungan maka dia tidak seharusnya diam saja. Mungkinkah dia dikalahkan? Jika demikian, lalu bagaimana dengan nenek moyang kita yang lama? Orang-orang dari Istana Yellow Springs melihat Chaos Demon God terbang menjauh tanpa sepatah kata pun. Masing-masing dari mereka melihat punggungnya yang menghilang, pikiran mereka semakin bingung. Apa? Apa yang kamu katakan? Saat banyak murid Istana Mata Air Kuning tertegun, sebuah suara terkejut tiba-tiba bergema. Teriakan itu datang dari Tanah Suci Raja Dunia yang Agung. Dan yang berteriak lantang adalah dukun Tanah Suci ini, yang baru saja mengatakan akan membuat Lin Muk menyesal dilahirkan di dunia ini. Kamu, mengatakan itu lagi. Raja Dunia Agung yang tua itu memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ya, apa yang dikatakan murid ini adalah bahwa Empyrean Myriad Ghost memulai pertempuran tidak lama setelah memasuki Akashic Dream Battlefield, tapi, dia dibunuh oleh Lin Muk. Lin Muk juga terluka parah, dan saat itu Chaos Demon God telah tiba. Tapi, Chaos Demon God tidak berani menyerang Lin Ming. Setelah itu, Chaos Demon God menghilang selama sisa waktu 3 tahun dan baru muncul hari ini. Karena teriakan dukun Tanah Suci, banyak orang menoleh ke arahnya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan murid ini, mereka semua terdiam. Empyrean Myriad Ghost, pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean, telah dibunuh oleh Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Adapun Chaos Demon God, menurut apa yang dikatakan muridnya, dia pasti takut pada Lin Ming, jadi dia bersembunyi selama ini dan baru muncul hari ini. Seorang Empyrean telah ditakuti oleh manusia hingga dia tidak berani muncul di sisa waktu 3 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid-murid Chaos Divine Palace yang tersisa semuanya memelototi murid ini, tetapi mereka tidak punya cara untuk membantahnya. Nenek moyang mereka yang pergi dengan marah tanpa mengucapkan sepatah kata pun adalah bukti terbaik dari apa yang telah terjadi. Adapun dukun yang mengancam Lin Ming, dia kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa muridnya tidak akan gegabah membicarakan hal penting seperti itu. Terlebih lagi, banyak orang yang selamat yang keluar dari Akashic Dream Battlefield semuanya mengangguk dengan ekspresi ketakutan, membenarkan apa yang telah terjadi. Dukun itu tetap diam ketika orang-orang dari Istana Mata Air Kuning bergegas turun dari langit.
Kali ini, satu-satunya orang yang memasuki Akashic Dream Battlefield dari Yellow Springs Palace adalah Empyrean Myriad Ghost. Istana Yellow Springs tidak memiliki murid lain yang masuk, jadi mereka tidak tahu situasi apa yang ada di dalamnya. Apa budidayanya? Orang-orang dari Istana Yellow Springs bertanya. Saya tidak yakin. Murid pengaruh Great World King menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak terlalu tinggi, dan usia kerangkanya juga tidak terlalu tua. Dia juga manusia. Selain Empyrean Myriad Ghost, sekitar 90% raja besar dunia yang mati di Akashic Dream Battlefield mungkin karena dia. Bab 1830, Guru Kunyuan. Ketika murid itu berbicara, dia menelan ludah pada saat yang sama. Dia tahu bahwa setelah menyebutkan bahwa orang ini memiliki usia kerangka yang rendah dan juga manusia, itu akan menimbulkan reaksi yang hebat. Dan memang benar, begitu dia selesai berbicara, kerumunan orang yang ribut itu terdiam. Manusia telah mengalahkan Empyrean Myriad Ghost tetapi juga membunuh banyak raja dunia. Bahkan Chaos Demon God terpaksa dengan sabar bersembunyi selama 3 tahun di Akashic Dream Battlefield. Bagaimana ini bisa terjadi? Umat manusia memiliki terlalu banyak warisan yang terputus dan banyak dari kekuatan ilahi transenden serta metode budidaya tingkat tinggi mereka dikendalikan oleh berbagai pengaruh spirita besar. Dan di jalan para seniman bela diri, pemahaman tentang hukum Dao Surgawi perlahan-lahan terakumulasi dari generasi ke generasi. Seseorang memiliki kemampuan yang terbatas, dan betapapun berbakatnya mereka, tanpa warisan mustahil mencapai prestasi tinggi. Dia tidak mungkin menemukan reruntuhan kuno yang ditinggalkan oleh sesepuh tertinggi manusia purba, kan? Itu mungkin, tapi dari mana asal Lin Muk ini? Tidak ada yang tahu apapun tentang dia. Banyak murid yang keluar dengan selamat dari Akashic Dream Battlefield diinterogasi secara paksa. Namun, mereka semua dengan suara bulat menggelengkan kepala. Pada saat ini, para murid dari Istana Zenith sangat ketakutan. Ketika Lin Ming membantai jalannya melalui Akashic Dream Battlefield, para murid muda tidak bisa tidak membual kepada semua orang dan siapapun tentang Lin Ming dan bagaimana Lin Ming berhubungan dengan Istana Zenith. Untungnya, wakil kepala Istana Zenith, Jade River, dan yang lainnya telah mengetahui hal ini dan segera mengakhirinya. Menurut Jade River, Lin Muk telah menunjukkan keanggunannya pada Istana Zenith. Namun seiring dengan semakin besarnya masalah Lin Ming dan berbahayanya, yang terbaik adalah ikan kecil seperti Istana Zenith berpura-pura tidak mengenal Lin Muk untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kalau tidak, dengan latar belakang Istana Zenith, tidak aneh jika mereka dimusnahkan sepenuhnya dalam badai yang sedikit besar. Apa yang harus kita lakukan? Wakil kepala Istana Zenith bergumam, ekspresi pahit melintas di wajahnya. Dia takut pengaruh-pengaruh ini akan melampiaskan kemarahan dan frustrasi mereka kepada mereka. Jade River juga tidak tahu harus berbuat apa. Kertas tidak bisa digunakan untuk membungkus api. Ketika berbagai pengaruh besar ini menyelidiki latar belakang Lin Muk, mereka akhirnya menemukan bahwa hal itu mengarah kembali ke Istana Zenith. Kami hanya bisa menyatakan faktanya. Artinya kami tidak benar-benar berhubungan dengan Lin Muk dan hanya bertemu dengannya secara kebetulan. Jangan sebutkan bahwa kami menyelamatkan Lin Muk. Untuk karakter yang menakutkan seperti itu, bahkan jika kita tidak bertemu dengannya, cepat atau lambat dia akan tetap terbangun. Kuharap begitu, mereka tidak akan melibatkan kita hanya karena kita bertemu Lin Muk, kan? Saat Jade River berbicara kepada wakil kepala istana, mereka mendengar auman binatang buas menyebar di udara. Jade River mendongak untuk melihat binatang buas raksasa kuno melewati langit kota Kaisar, melepaskan tekanan yang tak ada habisnya. Itu berhenti tepat di lapangan terbuka sebelum tembok Kaisar Dewa. Binatang buas ini adalah seekor burung rock. Sayapnya terbentang selebar 100 mil dan aura ketakutannya menutupi semua orang seperti gunung. Burung rock itu membuka paruhnya, dan energi spiritual yang kental menyembur keluar. Seorang lelaki tua jangkung dengan rahang persegi dan bahu lebar perlahan keluar dari dalam rock. Mengikuti di belakangnya adalah tim seniman bela diri elit dengan penampilan tajam. Mata lelaki tua itu memancarkan cahaya cemerlang. Cahaya ini perlahan menyapu mereka yang hadir. Guru Kunyuan, Jade River berkata, kaget. Dibandingkan dengan banyaknya pengaruh di kota Kaisar, kedatangan Guru Kunyuan dianggap relatif biasa. Namun bagi Istana Zenith dan pengaruh-pengaruh di sekitar Istana Zenith, Guru Kunyuan adalah seorang pemimpin tertinggi. Ini karena pengaruh-pengaruh ini berlokasi di Cardinal Sky World dan berada di bawah Cardinal Sky Heavenly Palace. Adapun Guru Kunyuan, dia adalah murid langsung Empyrean Heavencore dan memiliki setengah langkah budidaya Empyrean. Dikatakan bahwa dia memiliki peluang untuk menembus wilayah Empyrean dalam jutaan tahun mendatang. Meskipun ini hanya harapan kecil, namun hal ini tetap membuat Guru Kunyuan menjadi sosok yang sangat dihormati di seluruh Istana Kardinal Langit Surgawi. Orang ini mudah marah dan tidak dikenal ramah sama sekali. Melihatnya, orang-orang dari pengaruh kecil dari Cardinal Skyworld berlari untuk menyambutnya dengan hormat. Salam, Guru. Istana Zenith memberi hormat pada Guru Kunyuan. Sekelompok orang membungkuk hormat. Apa hasil panenmu kali ini? Guru Kunyuan tidak mau repot-repot bertukar basa-basi, dia langsung ke pokok persoalan. Alasan dia datang kali ini adalah untuk memeriksa hasil panen orang-orang yang memasuki medan pertempuran Akashic Dream. Bagi pengaruh kecil yang melekat pada Istana Kardinal Langit Surgawi, pemeriksaan ini sangatlah penting. Menurut poin prestasi yang mereka peroleh, pengaruh kecil ini akan dapat memperoleh hadiah dari Empyrean Heavencore. Guru, sekte kami membawa 9.000 orang ke Akashic Dream Battlefield dan kami memiliki 820 orang yang selamat.
Poin prestasi kami adalah 87.000. Guru, Gunung Dupa kami membawa 8.000 murid ke medan pertempuran Akashic Dream dan kami memiliki 670 orang yang selamat. Poin prestasi kami adalah 56.000. Setelah mendengarkan kata-kata Guru Kunyuan, penguasa dari beberapa pengaruh kecil mulai mengungkapkan poin prestasi yang diperoleh sekte mereka. Ketika Guru Kunyuan mendengar ini, dia tersenyum ramah. Agak mengejutkan, pengaruh kecil ini telah menghasilkan sejumlah poin prestasi yang jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Mungkinkah kekuatan keseluruhan sekte Kardinal Skyworld meningkat? Istana Zenith, kenapa kamu tidak berbicara? Guru Kunyuan tiba-tiba melihat wakil kepala Istana Zenith memiliki corak yang aneh di wajahnya, seolah-olah dia ragu-ragu untuk berbicara. Bukan hanya wakil ketua istana yang memiliki ekspresi canggung, tetapi bahkan murid inti Jade River pun tampak sedikit ketakutan. Kelompok pengaruh lain telah selesai melaporkan, dan kini hanya Istana Zenith yang tersisa. Mata Guru Kunyuan bagaikan pisau tajam saat dia memandang orang-orang dari Istana Zenith. Istana Zenith kami telah memperoleh 186.500 poin prestasi, wakil kepala Istana Zenith berkata ketika semua orang memandangnya. Setelah perjalanan ke Akashic Dream Battlefield, Istana Zenith hanya memiliki sekitar 1.000 orang yang tersisa. Dari pasukan elit tempat Jade River berada, 30 orang selamat. Dan 30 orang ini menyumbangkan hampir setengah dari poin prestasi ini. Guru Kunyuan kagum. Dia ingat bahwa selama perjalanan terakhirnya ke Akashic Dream Battlefield, Istana Zenith hanya mengumpulkan beberapa puluh ribu poin prestasi. Namun, kali ini mereka memperoleh sekitar 180.000. Mereka telah membuat kemajuan besar dibandingkan masa lalu. Tidak buruk. Guru Heavencore yang terhormat akan senang mendengarnya. Saat hadiahnya diberikan, Istana Zenith Anda akan menikmati manfaat besar. Guru Kunyuan berkata dengan puas. Ketika para tokoh tingkat tinggi Istana Zenith mendengar bahwa Empyrean Heavencore akan memberi mereka hadiah besar, mereka semua saling memandang, tidak yakin harus berkata apa. Wakil kepala Istana Zenith dengan ambigu berkata, sebenarnya Istana Zenith kita memperoleh poin prestasi yang jauh lebih banyak daripada ini. Oh, Istana Zenith memiliki poin prestasi lebih banyak lagi. Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Guru Kunyuan terkejut mendengarnya. Wakil kepala Istana Zenith mengatakan bahwa Istana Zenith mereka telah memperoleh poin prestasi yang jauh lebih banyak, namun 180.000 poin prestasi berada di sekitar batas untuk pengaruh kecil. Berapa banyak lagi yang bisa mereka peroleh? Jika Istana Zenith memiliki lebih dari 200.000 poin prestasi, maka saya akan bertanggung jawab dan memberi Anda lebih banyak hadiah. Guru Kunyuan berjanji. Dia mengira Istana Zenith akan bersemangat saat mendengar hal ini, tapi dia tidak mengira raut wajah mereka akan berubah dan mereka akan tampak khawatir. Apakah kamu curiga aku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi janjiku? Guru Kunyuan dengan dingin berkata, jelas tidak senang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.